Ya, satu hal, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam dalil Anda, Matius 28, taruhlah di data nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus makan babi? Itu dulu. Kan sudah nyata bagi orang Yahudi, nyata bagi orang Israel, bahwa babi itu haram. Seketika ada sekelompok manusia berasal dari barat, namanya Katolik awalnya. Pertama disebut Kristen di Turki, di Antioquia. Mereka kemudian menghalalkan babi. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan hal tersebut? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku perintahkan kepadamu, ajarlah mereka makan babi. Mana dalilnya? Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang Kristen mengaku pengikut Yesus, ikut siapa makan congor babi? Itu loh pertanyaannya. Ikut siapa? Orang Kristen makan babi. Saya pendapat sama Bang Juma. Begitu, Ayo. makanya itu diluruskan itu Protestan Katolik itu. Termute. Ayo, ikut siapa kalian makan babi? Ini pertanyaan sederhana. Ikut siapa? Yesus tidak pernah memasukkan makanan haram dalam tubuhnya. Begitu juga muridnya. Tapi Kristen, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi. Siapa yang mengatur halal haramnya? Tuhan. Kepada Adam ini yang haram, kepada Abraham ini yang haram, kepada Musa ini yang haram, kepada Yesus ini yang haram. Tapi Kristen kok semuanya halal? Pertanyaannya, siapa yang Kristen ikuti menghalalkan semua? Sehingga pesawat tempur kalau bisa direbus itu pun digoreng dan untuk dimakan. Ini yang ngajarin Kristen siapa? Pertanyaan sederhana. Siapa yang mengajarkan Kristen makan babi congor? Tanya, jawab. Paulus. Makanya kalau makan kalian congornya, jangan kakinya, congornya kalian makan. Berani kalian? Blender disuruh makan babi. Ya, sudah Bang? Iya, lanjut. Ya, terima kasih. Alkitab juga mengatakan di dalam Roma bahwa kami itu kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Nah, Yesus datang ini menggenapi semua hukum Taurat, tidak menghilangkan tapi menggenapi. Nah, Yesus sendiri dia berkata pada saat itu, pada saat bertemu dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes, dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga dan akulah sumber air yang hidup. Barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi, dan barang siapa memakannya tidak akan lapar lagi. Itu bukan berbicara makanan. Orang Yahudi mereka taat kepada hukum Taurat. Tapi dengan kedatangan Yesus, hukum Taurat itu bukan dihilangkan, tetapi digenapi di dalam Kristus. Masalah pengorbanan dinubuatkan di dalam kitab para nabi, sudah digenapi Yesus. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Jadi masalah tadi ikut Tuhan, bahkan Petrus juga berkata, Petrus dikasih mimpi nih, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Saya baca dulu ya.
Ntar. Sabar. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Ya. Tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Disinilah jawaban, karena Petrus orang Yahudi tidak makan babi. Nah, pada saat itu diberikan penglihatan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang sudah dibenarkan Tuhan, ya kalau kita baca selanjutnya, saya bacakan selanjutnya. Sebentar ya saudara-saudara. Maaf kalau agak. Batuk Pak Pendeta ya, batuk ya. Iya Bang Blender. Iya, betul. Sabar ya Bang. Kita mas santai Bang. Iya. Aku congornya aku makan, congor babinya. Kalian berani makan congor? Ya. Di situ dia dikatakan, tampak olehku langit terbuka, ayat 11. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berbagai empat, binatang menjalar dan burung. Ini yang diharamkan bagi orang Israel semuanya. Kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Karena pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Nah, makanya orang Offside. Jangan pakai Allah, offside. Ya, jangan pakai Allah lagi ya. Offside, lanjut. sabar. Ya, oke, biarkan Blender jadi hakim garis ya, yang lain mute. Silakan Pak Pendeta. Nggak apa-apa, santai aja Bang Blender. Saya mau orangnya santai Bang Blender. Ya, offside, jangan pakai Allah lagi, offside. Saya kalau ada sebut Allah lagi offside ya, saya bantah. Lanjut. Ya, di situ apa yang diharamkan oleh Tuhan tidak boleh apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Itu jelas ditulis oleh penglihatan Petrus. Nah, ternyata tujuan dari itu apa? Untuk menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi. Benar, kedatangan Kristus itu ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang Israel. Orang Israel, domba-domba yang terhilang. Tetapi mereka menolak. Akhirnya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia. Siapapun yang mau percaya. Ingat lagi saya garis bawahi, di bawahnya mau percaya. Kalau nolak nggak apa-apa. Nah, kalau ada kekristenan yang memaksa, itu bukan orang Kristen yang benar. Kami hanya memberitakan, mau percaya Yesus apa enggak ya urusan saudara. Tapi tetap akan diberitakan. Sebagaimana di dalam Matius 28. Beritakanlah firman ke seluruh dunia. Alkitab katakan, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi sebagai misionaris, penginjil, pendeta, siapapun orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan. Tapi yang salah, jangan menghujat. Kelompok saya tidak pernah menghujat saudara-saudara muslim. Saudara muslim saya juga banyak. Teman saya kiai banyak. Tapi kalau diskusi, oke, saya setuju. Makanya saya pernah ikut di roomnya Bang Pan ini, malam-malam saya udah pernah ngomong, kalau udah berbau-bau saling benci-benci saya nggak mau, saya turun. Nggak apa-apa saya dikatakan bodoh, nggak apa-apa, tapi kalau kita sharing yang benar, yang baik, apa yang di Alkitab, ya kembali lagi, memang orang luar memandang Alkitab, cara pandang kita masing-masing, tetapi kami orang Kristen, kami punya cara iman yang sendiri. Memang orang lain, menyalahkan ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tetapi sebagai iman kami tetap beritakan. Kalau mau percaya atau enggak. Tetapi inti dari semua itu Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih sampai situ. Ya, pertanyaan saya belum terjawab Pak Pendeta. Siapa yang Kristen ikuti makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Masalah yang makan makan babi tadi,
Tidak ada lagi yang haram, Bang Suma. Yang tadi ayat yang saya baca itu. Itu perkataan siapa, Bang? Tuhan itu kan jelas di situ dikatakan. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, itu informasinya dari mana? Itu jelas dicatat di situ. Kurios. Iya. Iya, tahu. Sekarang pertanyaannya, yang mencatat kejadian itu siapa? Lukas yang mencatat. Lukas. Lukas ini siapa? Lukas itu adalah hidup pada zaman para murid-murid. Dia juga masih hidup. Lukas 3 pintu. Siapa Lukas ini? Lukas 3 pintu. Lukas ini asisten Paulus, Bang. Sedangkan Paulus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 21 di data 15 sampai data nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Setelah dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus ditahirkan. Paulus berkurban hewan karena dia mengajarkan ajaran Kristen. Sepulang dia dari luar, dari Antioquia, dari Turki, kemudian masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat. Coba Anda baca. Dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi ketika saudara mengatakan, siapa yang Anda ikuti makan babi, Anda mengatakan Tuhan, tidak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Apa yang aku katakan kepadamu, lakukan dengan setia. Ulangan 4. Jangan kau tambahkan. Jadi yang haram-haram, jangan berubah jadi halal. Makanya Yesus mengatakan, Matius 5:19 tadi, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Nah, kalau Anda mengatakan siapa yang memerintahkan Anda makan babi? Tuhan. Di mana? Di dalam Lukas. Siapa Lukas? Asisten Paulus. Dah selesai. Berarti Anda makan babi mengikut Paulus. Ajaran Lukas. Ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengatakan sinyal halalnya babi dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kolose 2. Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau diperturutkan kepada perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan cicipi ini, jangan cicipi itu. Nggak ada lagi. Pokoknya kau boleh makan apapun. Itu pengakuan Paulus, Bung. Bukan pengajaran Yesus. Coba kita baca dalam Kolose 2. Dan juga Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama. Karena itu janganlah kamu dibiarkan menghukum dirimu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujud ialah Kristus. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jangan kamu dibiarkan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dan pikiran-pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamaah ini, jangan cicipi ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ini adalah dogma Paulus. Jadi Anda makan babi, mohon maaf sekali lagi, Kristen makan babi bukan ikut Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Makanya Yesus mewanti-wanti Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar-nyamar jadi domba. Itulah Kristen.
Waspada dengan kau itu semua. Ya, Waspada dengan kau. tunjukkan karena kau aja ada dulu, saat itu. tunjukkan aja dulu dalil pembenarannya kalian makan babi. Tunjukkan Semua, di mana semua. pembatalan babi itu Pengajaran Yesus sesat yang kau membatalkan, memang bukan luar Lukas. Silakan. biasa kau ini. Sedikit Bang Juma. Dibantah. Jangan kalian banyak congor. Kamu Dan tadi kasihan nanti. kamu tadi itu diusir sama Pak Bom Bom tadi di rumah. Kepala otak kau itu diusir. Banyak kali gaya kau. Pakai data kau. Data kau pakai data. Kamu itu diusir tadi kamu semua. Sedikit dulu Pak Bising Pendeta. kali kalian. Cuma benar itu kan. Udah diam kau dulu, Bangke. Sedikit dulu saya menanggapi. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa Pemikiran sendiri membagi. semua ini, aduh. Ya. Sedikit dulu host saya tanggapi. Nanti Pak Pendeta Silakan, tanggapi. silakan Pak Mario. Pak Pendeta. Di Matius 15 ayat 11 di situ dikatakan, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan orang. Itu Matius berapa itu Pak Pendeta? Maaf, Matius 12. 15 bukan 11. 12. Matius 15 ayat 11. Oke, silakan. Itu coba disempurnakan Pak Pendeta. Saya coba mengasih ayat di situ. Mungkin Pak Pendeta lebih paham untuk pengajarannya di situ. Di situ sudah dijelas. Di perikopnya pun di situ dikatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi di ayat 11 itu dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu lah, itulah yang menajiskan orang. Artinya di sini sudah di perikop ini sudah dijelaskan bagaimana antara perintah Allah dengan adat istiadat Yahudi. Di situ jelas sudah dikatakan, berarti yang masuk itu halal, yang keluar itu yang haram. Berarti tidak ada lagi istilah untuk yang makan babi lah yang begini. Karena apa? Makan babi itu bukan menjadi suatu kewajiban, suatu hukum mutlak. Artinya kebebasan seseorang. Adapun dia pengikut Kristus, ada demi kesehatan dia. Kalau bahasa kami di Sumatera dikatakan parsubang, walaupun dia Katolik maupun dia Kristen Protestan, tidak menjadi hukum mutlak sama kami makan babi. Artinya diberi kebebasan itu. Itu sedikit penjelasan saya, bukan berarti karena dia advenkah atau apakah dia, tapi ada beberapa kami yang karena demi kesehatan, demi yang lain, dia tetap dikatakan parsubang tidak. Udah, stop. Muka kau petak tuh. Udah lanjut. Blender. Udah. Saya blender. Tadi yang ngomong itu, yang membawa Matius 15 itu siapa? Loh, Pak Pendeta ya? Itu Anda seorang pendeta bawa Matius 15 tadi? Saya tanya dulu. Ini siapa Pak? Saya ya? Yang tadi mengatakan Matius 15 membaca nomor 11-nya itu siapa? Pendeta atau siapa? Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Oh, bukan pendeta, kirain Pak Pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Abang, Matius 15 itu orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pada saat dia makan, di situ ada menu babi enggak? Sekarang pertanyaan saya sama Abang, ada nggak di situ dibilang kata nggak boleh makan babi pada Matius 15 Enggak, itu? kutanya dulu. Pada saat murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, menu makanan mereka ada babi nggak di situ? Memang dalam adat Yahudi, Cuma dong yang itu tidak semua. makan babi. Ada enggak, woi? Pertanyaan saya. Kita kan Pertanyaan saya. tidak ada makan babi, Bang Juma. Ini pertanyaan saya. Pada saat kemudian murid-murid Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Pertanyaan saya, menu makan yang mereka makan pada saat itu ada menu babi enggak? Ada enggak Memang sasak tidak babi ada panggang? menu Ada enggak babi itu dalam menunya? Gak ada Pak, gak ada. Ada. Memang tidak ada menu babi. Saudara Mario, tolonglah berbicara pakai data. Loh, saya Pada kasih saat data loh, Bang mereka Juma. murid-murid Yesus makan Saya pada kasih saat data loh, Bang itu, Juma. di situ ada menu babi atau tidak ada? Memang kalau ditanya menu babi memang tidak ada karena pada Tidak saat itu, ada. loh, memang Berarti tidak juga. ada hubungannya Kenapa? Matius 15 ini haram halalnya babi. Karena orang Yahudi tidak Gini, menjadikan babi gini. sebagai salah satu menu makanan Gini. mereka. Kita diskusi. Kenapa Anda larinya ke babi? Gini Bang Juma, Bang gini Fandi, Bang saya Juma, turun seperti dulu. yang dibilang Saya- Pak Pendeta tadi Bang Juma. Bang Fandi. Artinya gini Bang Juma, seperti saya dibilang Pak Pendeta tadi,
inilah yang kami pahami dari Alkitab kami. Kalau kita kan kita bersifat diskusi, kan begitu dia. Jadi kalau misalnya orang Bang Juma dan yang lain-lainnya mau mengatakan itu silakan, hak kalian. Karena apa? Cara pandang kita membaca Alkitab itu dari versi Bang Juma dengan versi kami berbeda cara pandang kami. Kan udah dijelaskan Pak Pendeta tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang itu tidak akan ada benang merahnya untuk menyatukan itu. Karena apa? Ya karena Pandangan Anda kita membelokkan berbeda. ajaran Yesus. Di Anda sini yang cuma memperkosa ayat loh, Bang saudara, Juma. Anda yang memperkosa ayat. dalil. Anda Saudara, yang memperkosa ayat. Inilah cara pandang kami. ini Cara pandang orang kita yang berbeda, Yahudi Bang Juma. sementara Sama halnya Lucu dalam Anda. konteks kita untuk ukuran berat itu ketika kita mau menimbang Offside. kilogram bukan Diam kau Mario, kilometer. dadak memperkosa sini. Offside kau, offside. Blender kau diam Blender. Diam Giliran saya kau, Blender. offside. Blender, kau diam. Udah. Ya, nah itu mungkin Pak Aduh, Pendeta bisa menjelaskan dulu mantap Pak sekali. Pendeta. Oke, Yang coba nanti gini, kalau bisa izin. dipaham dari Kasih Bang Pak Juma. Pendeta dulu, Pak Mario. tunggu. Dinda Pandi. Silakan. Ini saya punya paket datang dari Jakarta. Ada juga ini dari apa? Ada dari Dubai. Saya dibelikan sepatu dari teman saya di Dubai itu. Ini ukurannya ini sekitar 40 liter. Luasnya ini sepatu. 10 liter. Ukuran 40 liter sepatu saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok 40 liter Bang Juma? Iya, itulah hebatnya sepatuku kan suka-suka gue sama seperti Iya, iya. Lai. Suka-suka Iya, iya. Lai. Suka-suka Lai ngarang-ngarang cerita tentang Yesus. Aku juga dong, bisa dong. Ini sepatu saya ini besarnya sebesar 41 liter. Suka-suka gue dong. Iya. Emang cuman situ yang bisa. Iya, Padahal kaki tinggi Yesus. saya itu cuman 12 cm loh. Gimana ini? Kaki Yesus Bang Juma berapa kaki Yesus? Belum Kaki terang apa, Yesus Pak? itu dia punya kaki sepatu kalau dia pakai sendal itu sendalnya nomor 47 km persegi. Suka-suka gue. Ya. Mulut gue. Pandi. Nah, sekarang pertanyaan saya di Matius 15 ini, ada nggak orang Yahudi makan babi di situ? Nggak ada. Makanya Yesus, dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bukan masalah babi ini masalah cuci tangan, makan dan tidak cuci tangan. Cobalah teman-teman Kristen jujur dong. Jujurlah pada kebenaran. Jangan memperkaos dalil yang ada di Bible Anda sendiri. Masa kami lebih paham sih? Abang tadi bilang kan seperti itu kan Bang Juma. Bang Juma tadi bilang kan. Iya, silakan. Mana kalau menurut Boleh ngomong kan? pandangan Satu. Kalau Boleh saya ngomong, gimana kan? Bang? Apa saya Satu. begitu Kan? dibandingkan dengan mereka yang itu Bentar Bang, apa? Biarkan aku ngomong sebentar Bang. Di sini tadi kan Bang Juma bisa bilang kan suka-suka kan, bisa di sini suka-suka Pandi. Ya, Iya, suka-suka terus saya kenapa? kalau Pandi. bicara masalah pribadi saya, suka-suka saya. Saya terima sepatu Jadi bisa dikirim di sama sini suka-suka, kawanku. Pandi. Kutanya kau, Pandi. Besarnya 41 liter. Suka-suka saya dong. Pandi. Kenapa kau bicara sama Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau pun udah gila kau di Sijo. Kan dia host Sama di seperti sini. lembaga Bible Indonesia suka-suka dia kan. Kan dia host di sini. Pandi, ngomong kau Pandi. Kenapa sama Pandi kau bicara? Blender, Kan dia diam, bos. Blender. Kau Bang Juma tadi yang narasi. Kenapa ke Pandi? Kau Kau diam Blender. Tapi kan Kau Pandi diam Mario. Kan Kau diam Blender. Kau kesempatan Blender. Kau diam. Pandi, aku tanya kamu Pandi. Kau ngapain nanya Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau udah gila si Joni. Tapi kan dia host Blender. Apa urusan sama kau? Bagaimana di sini Blender? Kau diam dulu Blender. Kalau Bagaimana Blender? ada di sini diberi kesempatan. Ya iya, tanggapin narasi Bang Juma tadi. Udah kenapa ke si Pandi? Kau pun nggak aja. Berarti diizinkan di situ suka-suka. Itu ajanya. Loh, ya iyalah. Diizin suka-suka. Tanya kami. Suka-suka kami jawabnya. Tanya kami. Orang kau pun suka-suka membahas ayat kau, Bible kau itu. Jadi cemana nggak suka-suka kami? Berarti di sini belum suka-suka gitu. Bukan, suka-suka congor kalian aja mau nafsirkan Bible kalian itu. Jangan ngomong saja Bang. Ya teman-teman, saya coba tanggapi lagi ya. Izin saya menanggapin lagi. Boleh ya? Boleh Bang Pandi? Kita dilarang suka-suka ya, lanjut. Ya.
saya juga punya ilustrasi. Kalau tadi Bang Suma bilang saya dapat kiriman sepatu, tapi sepatunya berapa tadi? 40 liter, 5 liter. 42 liter. Iya Bang, saya juga punya ilustrasi Bang. Ya, silakan. Suatu hari teman saya ini datang ke rumah, ya kan, datang ke rumah, terus dia pulang, setelah dia pulang di telepon saya, bro, di rumah lu tuh ada hantunya loh. Terus saya bilang, nggak ada, mana ada, saya pendeta dan saya punya kuasa di dalam nama Yesus, segala setan takutlah. Ya, wah ada bro. Nah kebetulan ini teman saya ini bukan Kristen. Nah begitu juga dengan saudara-saudara Muslim ini cara memandang Alkitab kami kayak seperti itu. Kami ini orang dalam, kami yang tinggal dalam rumah itu. Kalau saudara dari orang-orang luar memandang memaksakan, nggak bakal nyambung kita Pak. Itu ujung-ujungnya berantem jadinya, makanya kayak gitu. Nah makanya saya itu Tidak suka begitu pengertiannya. saya suka diskusi. Ini pandangan, ini yang kami imani dan itu jelas tertulis. Yang masalah Matius 15 itu bukan ini. Yesus tuh jelas kalau dikatakan itu camkan. Artinya apa? Paradigma atau mindset orang Yahudi selama ini, apa yang masuk ke dalam mulut itu yang tidak sesuai dengan Taurat, bukan hanya basuh kaki tapi makan pun juga sama. Karena pada saat itu berhubungan masalah makan, bercuci kaki semuanya. Nah ini yang bahaya. Ini yang harus diperhatikan oleh orang dunia. Dan ini yang harus dijauhin juga orang Kristen. Bahkan kita juga, siapapun kita. Ini yang kadang, di room ini kadang kita saling memaki nih. Dengarkan, ya ayat 18. Jawab Yesus ayat 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ini yang kita bahas tadi, masalah tai, jujur aja. Masalah tai yang dibahas. Tapi kembali lagi saya tadi udah jelaskan di pertama tadi, kerajaan sorga menurut Kristen bukan masalah makanan dan minum, tetapi masalah kehidupan yang kekal. Ya itu yang diajarkan Yesus, kebenaran yang sesungguhnya. Makanya di dalam Matius 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Nah ayat 18 lagi, kembali lagi ke sini, sorry tadi ke sana. Tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, ini yang bahaya. Ini yang kadang kita dalam room ini, hati kita nggak benar keluar dari mulut kita. Itulah yang menajiskan orang. Karena itu hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Oke Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi bernarasi seolah-olah di sini kebencian. Sebenarnya kalau kita diskusi itu benar-benar mengikuti firman Tuhan, nggak akan terjadi keributan. Iya, betul. Masalahnya dari pihak Kristen. Contoh, aku tanya Mario, sini aku tanya dulu, kita buktikan. Mario, buka mic kau. Mario, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nah, Coba aku jawab. kalau Blender tanya, Kan ribet kayak gini apa masalah ribut ini jadi masalah. Ini salah satu. Mario, Yesus itu Tuhan enggak? Bang Adven, Pak Pendeta Rudi di mute dulu biar Blender sama Mario dulu coba dibuktikan. Ya, ini kita buktikan. Mario, Yesus Tuhan. nah, kalau menurut aku pribadi Yesus Tuhan. Tuhan, Bapak Tuhan. Iya, Roh Kudus Tuhan. iya, Berapa Tuhannya? satu. Kan berantem. Ini berantem. Ini yang berantem ini. Inilah yang sering terjadi keributan ini. Ini cobalah. Saya ikuti Ini salah satu kita buktikan Pak Pendeta kan? Ini Gini, orang Blender. ditanya, aku bertanya berapa Tuhan? 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 1 kan nggak ribut kita, ribut. Ini udah kita buktikan Pak Pendeta. Jadi kalau Pak Pendeta mengatakan keributan itu berawal dari siapa? Jangan pernah. Orang menipu pulanya, jadi gimana? Kita tanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Dia jawab 3. Jawabannya 1. Apa nggak berantem kita? Kalau jadi Pak Pendeta tadi, kalau menyangkut keimanan seseorang, jangan pernah kau maksakan bagaimana orang mengimani. Jawabanmu itulah yang membuat kita emosi. Jawaban bagaimana? Kan kau tanya menurutmu Mario. Bukan menurutmu, hasil dari jawabanmu itu lagi membuat kita berantem. Coba. Oke, aku bertanya berapa kali aku tadi bertanya? Pertanyaanmu kan, menurutmu Mario. Kok bukan menurutmu?
Kan kau tanya, berarti menurut keyakinanku. Loh, kau tadi menjawab berapa Tuhan? Menjadi percaya seseorang, jangan pernah kau Kalau bantah. sudah bahas Tuhan, macet macam mau apa? Masalah ribet. Inilah yang jadi keributan. Oke. Oke, izin semua izin. Bang Mario. Oke, Bang Mario di mute dulu, Bang Mario. Silakan Pak Pendeta Rudi dibuka mute-nya, kembali ke pertanyaan tadi, karena saya rasa tadi pertanyaan Bang Zuma belum terjawab, bahwa siapakah sebenarnya yang mengajarkan kawan-kawan Kristen itu makan babi di dalam Bible? Apakah Yesus sendiri atau Kakanda Paulus? Silakan Pak Pendeta. Itu jawaban yang paling mudah loh, itu jawabannya. Nah, itu tadi Bang. Itu tadi Bang. Silakan. Jawabannya di Matius 15 tadi itu salah satu dari itu yang kita imani dari situ, dari kesimpulan orang mengikut Kristus dari situ. Yang kedua, dikuatkan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 tadi, dalam penglihatan yang diberikan kepada Petrus, karena Petrus sendiri Yahudi tulen. Nah, sudah dikasih penglihatan, dan dari situ menjadi kesimpulan bagi kita pengikut Kristus. Ditambah lagi dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman, karena masalah makanan dan minuman itu akan jadi tai doang. Jadi itu nggak jadi masalah. Itu yang jelas di situ. Jadi kita kalau masalah makanan mau kita berdebatkan apapun nggak bakal ketemu. Gitu. Contohnya di situ. Jadi nah siapapun juga, ya tadi sudah dijelaskan juga dari Bang siapa tadi, masalah makan babi. Itu juga banyak juga orang Kristen nggak makan babi. Itu nggak masalah mau makan babi nggak mempengaruhi keselamatan. Mau dimakan enggak, kagak dimakan enggak. Tapi bagi kami tidak ada lagi yang najis kecuali nyolong, najis. Ambil punya orang, najis. Kata-katain orang, ya itu najis. Ngata-ngatain orang jahat itu nggak benar, nggak boleh keluar dari mulut orang. Baik. Oke, makasih Pak Pendeta Rudi. Ya, Silakan Bang Zuma. Terima kasih. Ya, saya juga ada ungkapan gini. Ada teman saya pulang dari kampung, kutanyalah sama mereka, bro, ya paman, kapan kau pulang rupanya? Beras bang, 2 karung. Kamu bawa oleh-oleh apa? Tadi pagi. Gak nyambung kan? Tapi ketika dicocok-cocokkan, nampak orang yang paham mengerti tentang pernyataan itu. Kawan, kapan kau pulang balik dari kampung? Beras bang, 1 kilo. Kamu bawa oleh-oleh? Iya bang, tadi pagi. Inilah kalian, ditanya apa, jawabnya apa, mutar kemana-mana. Saya tanya, di mana Yesus menghalalkan babi? Anda membawa Matius 15. Ini nggak ada hubungannya dengan babi. Ini orang-orang Farisi ahli Torah bertanya, Sus, Yesus, murid-muridmu makan kok nggak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, terkait cuci tangan ataupun tidak cuci tangan, bukan itu yang menajiskan. Ini berbicara najis, bukan haram. Kalau babi haram, najis belum tentu haram. Haram sudah pasti najis. Bukan yang masuk ke mulut itu yang najis, bukan haram di sini. Beda. Tidak berbicara masalah haram ini. Jadi tolong teman-teman Kristen, baik kalian yang tokoh-tokoh agama ini, jujurlah terhadap kebenaran. Bible memuntahkan kebenarannya itu sendiri. Terima itu, pelajari dengan baik. Di situ jelas dikatakan, bukan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak ada hubungannya dengan haram halal ini. Ini mengenai najis. Jadi jangan Anda sapu ratakan. Orang yang najis, kena najis, berbeda dengan orang yang makan haram. Orang yang makan tanpa cuci tangan bisa saja najis, karena di tangannya mungkin habis megang sesuatu yang kotor. Tapi orang yang makan babi itu posisinya lebih di atas najis. Jadi najis belum tentu haram, haram sudah pasti najis. Di dalam Matius 15 ini bukan menceritakan tentang halal haramnya babi. Tidak ada hubungannya dengan babi. Karena dalam konsep tradisi keagamaan Yahudi, babi itu haram, titik. Nggak ada pernah halal. Nah sekarang kalau Anda menghalalkan, bagaimana dengan Yesaya nubuatan itu? Yesaya 66.
Tuhan akan datang dengan nyala apinya bersama dengan pedang yang akan membakar dan menghanguskan banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta balau tikus. Tidak percuma Tuhan menitipkan instruksi saya itu supaya orang-orang yang makan babi ini sadar. Bung, Anda harus tahu latar belakang Paulus menghalalkan babi karena dia menjual agama kepada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi makanan kegemarannya adalah babi. Paulus mengatakan, kalau sampai babi masih kuharamkan, percuma dong saya ngarang-ngarang surat. Pasti nggak ada yang mengikutin, karena Romawi Yunani adalah pecinta dan penikmat babi. Kalau saya mewajibkan sunat, percuma dong saya menulis mengarang 13 buku, karena orang Roma dan Yunani nggak mungkin mau disunat. Maka dua hal yang fundamental ini kemudian dibolehkan oleh Paulus supaya ajarannya, doktrinnya, dogmanya yang diterima oleh Hillel bin Zakar dari bintang timur itu bisa diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Maka bolehlah makan babi karena Roma Yunani memang pecinta daging babi. Kenapa Chinese, orang-orang Chinese lebih pilih masuk Kristen daripada masuk Islam? Kenapa? Karena Chinese sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, secara nenek moyang mereka makanan kesukaannya adalah babi. Begitu ada agama pilihan, mana agama yang menghalalkan babi, masuklah mereka ke situ. Masuk Islam ribet, menjadi Yudaism ribet, babi nggak boleh, ini nggak boleh, babi nggak boleh, ini nggak boleh. Masuk di Kristen, kaki meja pun boleh direbus dan dimakan. Jadi jangan Anda mengada-ada. Matius 15. Ternyata ilmunya Bang Zuma ini diam kau. Sekali kau. Jadi kita masih menunggu data secara akurat Yesus menghalalkan babi, ya. Kalau tidak ada, maka ingat Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalil. Belum bisa dibantah sampai hari ini. Silakan. Bang Blender, diambil alih dulu. Mukanya peta-peta. Diambil alih, silakan. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. Saya dari tadi diam terus ini. Yang makan babi mukanya peta-peta. Saya dari tadi diam terus. Izin Bang Advan, silakan Bang Advan. Bang Blunder. Bang Kingdom, sebentar Bang Chris. Bang Advan dulu mau ngomong, silakan brother. Dari tadi brotherku mau ngomong, silakan brother. Saya sependapat sama Bang Juma. Betul semua itu Bang Juma bilang itu. Saya makanya lebih dominan, lebih ke Islam itu karena memang sesuai dengan apa yang kami imani itu. Babi diharamkan, zina diharamkan, minuman alkohol diharamkan. Tapi kalau di Protestan Katolik mereka embat semua. Makanya mereka mengaku-ngaku mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi di mana mereka tentang semua. Berarti mereka enggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ngikutin Paulus berarti ya, Paulus ya. Mengikuti Paulus. Benar. Memang jadi kalau betul menurut Paulus aku, nih. begini Bang Belender, kalau menurut aku jangan gantung itu di perumpamakan Tuhan Yesus di salib. Ganti aja Paulus saja. Iya, betul. Jangan ngaku-ngaku itu yang digantung itu Tuhan Yesus, jangan. Gantung Iya, aja Paulus di situ. Iya, Kan yang kalian ikuti Protestan Katolik itu Paulus, bukan ajarannya Tuhan Yesus. Kalau kami di Advent mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalian ini kan gantung aja ya patungnya Paulus. Jadi, Advan, ini dusta yang nyata dilakukan Paulus itu waktu di Damsik. Wah, itu yang rahangnya kena anannya, serangnya. Makanya kami itu menentang. Kan? Makanya Pak, kenapa kami menentang itu Protestan Katolik? Kami sering diusir karena menentang mereka itu Protestan Katolik menganggap kalian itu kayak orang Islam aja ngikut-ngikut. Gimana? Oke, Bang Advan. Iya. Bang Advan. Tunggu Boleh saya bertanya? Kingdom, tunggu. Jadi ini ada data dusta yang dilakukan Paulus waktu di Damsik itu pas matanya buta. Itulah kedustaan nyata Paulus, itu kebohongannya. Itu kebohongannya. Betul itu. Betul. Waktu dia bangun terkejut dia. Iya, kenapa mataku buta nih? Kenapa ini? Kenapa? Terkejut dia. Waktu di Damsik, murid-muridnya pun bingung. Iya, ada apa denganku nih? Ada apa? Paniklah dia. Terus kayak mana nih? Dicoba-coba. Ternyata guru kau tidak bisa melihat. Oh, mata buta. Ada apa? Panik Paulus.
panik dia kan diperintahkan Udah untuk Bang membunuh. Blender. Tunggu dulu Udah lah, cukup bising kali narasinya. kau. Aku bicara satu lah. Aduh, Blender ngomongnya kok Blender. ya, aduh mak panik semua, tenang lah, aduh. Sebentar ya, aku Aduh mak, ya ampun. Aku buang air kecil Tunggu dulu. dulu, aku bicara sebentar. Aduh mak, terus sudah. Ketika muridnya, ya ampun, bising sekali kalau aku bicara. Rusuh kalau udah aku bicara, betul. Satu-satu lah bicara. Ya Bang Blunder. Aduh mak, jangan mati lah kita. Bang Merahnya untuk Bentar menyatukan. dong Bang Blunder. Saya pengen Ya, bertanya Mak. sama Akun ini. Bising lah, bising. Aduh. Sebentar aku bicara sebentar. Aduh mak, korek. Aduh mak, panik semua. Aduh. Aku bicara sebentar. Kok bising? Aduh mak, mati lagi. Aduh. Aku bicara sebentar lah. Kenapa kalian panik kalau udah aku bicara ke situ? Bicara Jadi- itu agak sembarangan. Lo kok sembarangan? Kan suka-suka boleh. Kan masa musik kalian boleh? Aku nggak boleh. Lo aku bicara data. Memangnya buta kan? Makanya saya udah bantu kau ganti Kan waktu di nama. Damsik Bantu buta kau. matanya kan? Astaga, ini data dia kan buta matanya. Blender offside. Tunggu dulu, aduh mak, mati lagi. Udah kau ganti nama Satu-satu. dulu. Blunder. Saya sudah bantu Oke, kau. jadi udah aduh mak, bising kali. Jadi saat itu kan terkejut muridnya. Terus muridnya ngomong gini, aku dulu teringat pernah di warung kopi membaca di iklan Tribun atau apa, ada yang bisa menyebutkan namanya Ananias. Ananias, pergilah orang tuh keliling selama 3 hari mencari rumah Ananias. Nah, saat itu rumah Ananias Jalan Perjuangan, Gang Harapan, nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Mutarung tuh. Tunggu dulu, aduh mak. Tunggu dulu, ya rame kali, woi. Macam orang Kristen, Glenn. Udah. Jadi ceritalah dia nanya. Nanya. Wah, aduh mak, bisingnya ya ampun. Wah, rumah Ananias mana nih, Wah? Katanya harus nanya harus keliling. Udah. Rumah Ananias mana? Dicarilah. Oh, sana. Ada jumpa gang belok kanan. Bising kali, woi. Nggak bisa orang bicara macam orang Kristen, Glenn. Udah ditanya, rumah Ananias mana, Wah? Sana. Ke tukang bakso. Udah. Pikiran tuh 3 hari nih menuntun siapa? Paulus kan 3 hari keliling. Rumah Ananias mana? Sana, jumpalah. Sampai pas di depan rumah Ananias, Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum kata murid-muridnya kan. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum ya. Ananias lagi apa? Lagi masak. Begitu masuk dia terkejut dia. Kau Paulus, kamu ngapain? Kamu bunuh aku ya? Kamu bunuh aku? Dari dia. Takut dia kan? Panik. Udah Panik dia. Kamu diskusi bunuh yang aku. benar dong. Enggak, kami datang kemari mau minta tolong kepadamu. Kau pakai Bolehkah ilmunya kamu izinkan cuma masuk? aja nih. Kau diam kau, woi, bising kali kau. Bentar dulu, kau Abang. bicara. Mau ngaku-ngaku sahabat saya, teman diam saya. kau dulu, Bangki. Woi, Ya, sebentar, satu saya bicara. bicara dulu. Udah, jadi terakhir kan, begitu dimasuk, ada apa ini katanya? Mohon maaf Ananias, mohon maaf katanya. Ada apa ini? Ini kami datang kemari tadi pas di Damsik, tiba-tiba guru kami Paulus ini matanya buta. Wah, cocok ini, cocok. Belum seberapa dikasih Bang, sama tadi Tuhan saya- ujian sama dia, karena Benar-benar terlalu saya kejam keluar buatan dulu ya, dia. saya ada kepentingan. Tunggu. Aduh, bising kali orang ini. Aku mati pening kali. Aku nyampaikan sesuatu aja. Ini kan data aku sampaikan. Kan memang iya kan? Betul kan Iya, datanya tiap ini? hari kau bicara itu aja Bang Blunder. Bising kali kau, ya udah ini memang biar kau tahu. Udah, terakhir kan. Udah bosan ditanya lah. dengar. Iya, bahasa udah itu, kau biar kok kau nggak paham. berubah-berubah. Udah, lanjutnya terakhir. Ya, ini belum seberapa diberikan sama kau. Iya. Apa rupanya? Tadi aku jumpa sama Tuhan. Hah? Nggak mungkin kau jumpa sama Yesus. Nggak mungkin kata Ananias. Iya. Kau Tolonglah ini generasi bantu bodoh aku, aja, kau. Ananias. Sembuhkan mataku. Jadi dia berusaha untuk membujuk Blunder, nih Ananias. sebentar. Paulus. Karena panik dia. Berusaha kau mau membujuk. diskusi sama aku nggak? tidak diam dulu. Bising kali kau. Udah. Ya, saya udah Terakhir tahu, dia kau bilang mau gini. ngomong apa, saya udah tahu. Aduh, inilah Kristen nih. Kayak inilah Kristen nih. Tiap hari kau Kayak gini lah, ngomong kayak gini itu lah. kok. Kayak gini Pak Pendeta, tengok kayak gini kan. Coba, apa nggak emosi kita? Satu-satu Oke, bicara. Tiap Oke, hari mungkin kau ngomong Nyoman. ini aja. Ya. Maaf Aduh, teman-teman, saya keluar Baik. dulu ya. Iya. Saya ada kepentingan. Aduh, Mak, cabut. Pause ya. Iya, nanti naik kembali pause ya. Ya, nanti kalau ini soalnya saya ada acara ini sepanjang hari. Nanti kalau saya ada waktu saya ikut lagi ya. Iya, Pak Pendeta sih. Pokoknya Ya, pesan Pak Pendeta. saya boleh diskusi. Siap, Jangan saya mau jinakan ini Blunder dulu.
Jangan Coba saling sampaikan Pak Pendeta, nasihatin Kingdom nih, Kingdom nasihat. Ini pendeta kau Kingdom. jangan saling menghujat lah pokoknya. Ini coba marahin dia nih, boleh. Kingdom nih. Nah, ini nggak menghujat. Saya udah sama dia biasa. Saya panggil dia blunder. Jadi itu Bapak Pendeta Ya, salam yang di kenal Protestan semuanya ya. Katolik. Sukses buat kita semuanya, Bang Suma, Bang Blender, Bang Fandi, semuanya. Teman-teman Siap Pak Pendeta, juga. siap. Thank you. Ya, terima Salam kasih toleransi. sama-sama ya. Salam, Pak. Oke, Tuhan berkati Bang Hosea. Tuhan Yesus memberkati, bising kali kau Kingdom. Diam kau dulu situ monyet. Udah, jadi terakhir. Terakhir dari situ bingung kan? Tolonglah. Apa rupanya kau jumpa Tuhan? Iya, tadi aku jumpa Yesus. Nggak mungkin kau jumpa. Apa rupanya dikatakannya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniayaku? Ketepak, kata dihajar rahangnya. Rahang kiri dihajar Ngomong ini rahangnya. aja. Diam dulu lah, dihajar rahangnya. Loh, Saya pas udah begitu tahu. dihajar, Tiap hari kau terbuka ngomongin matanya. aja. Aduh mah, bising kali kau lah. Pas begitu dihajar, terbuka matanya, terbuka mata satu. Apalagi rupanya dikatakan, kau nipu aja kau. Sejak kapan pula kau menganiaya Yesus? Sejak kapan kau menganiaya dia? Hah? Nipu aja kerja kau. Terus apa lagi dikatakan? Apa lagi dikatakan? Hah? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah? Bising kali, hei, Oten, bising kali. Siapakah engkau Tuhan katanya? Dihajar lagi sama Ananias, ketepak kata yang rangkan. Aduh, dihajar. Siapakah engkau Tuhan? Kau kalau menjumpa orang lain, kalau kita baru tahu siapa kau, seharusnya gitu. Siapa kau? Ini kok kau tahu? Siapakah engkau Tuhan? Nampak kali nipu kau katanya. Dihajar rahangnya, terkejut dia. Wah, katanya, wah, stres dia. Iya, tapi matanya terbuka dua-duanya, terkejut. Cuma rahangnya udah retak. Kau jangan menipu saja kau. Bertobatlah kau. Iya, aku udah bertobat. Kamu Udah. penafsirannya bukan begitu, Blender. Tunggu dulu lah, belum selesai, nanti baru dibantah. Terus kemudian Enggak, ini Ananias- memang dia suka blunder Tunggu dia. dulu, dia. aduh majang. Malam lah, dia lagi sinting. Aduh, kayak gini lah. Dia lagi sinting, jadi maklum lah. Ananias nanya sama muridnya, benar rupanya apa yang dikatakan gurumu ini? Datang murid yang A, aku melihat tapi tidak mendengar. Udah, ditanya yang B, aku mendengar tapi tidak melihat. Dihajar lagi congornya, ketepak katanya. Mak, aduh mak, muncrat. Dihajar lagi congornya. Terakhir Udah, makanya kau udah Paulus habisin itu waktu banyak, sia-sia ngomongnya kan aja nggak bisa betul, ngomong. Ngomongnya gini, itulah dia jadi tobat. Ngomong, makanya Paulus itu kayak ini data. Bising kali kalian, nah ini data. Lu lucu kalian ini. Yang ku sampaikan salah nggak? Udah. Tunggu dulu. Kau ini buta data Aduh, bro, Ma. jadi nggak usah. Iya. Saya udah tahu apa yang mau kamu katakan. Aduh, maaf. Jadi kita kembali ke laptop aja. Bising kali oten-oten ini. Saya Nggak tanya bisa apa? memang diajak diskusi kalian lah. Kau bantah lah, salah. Di Oke, mana bentar. salahnya aku bicara? Itu aja. Bentar, saya mau tanya Evan kalian. dulu. Aduh, panik semua aku bicara sebentar. Udahlah, monyet lah. Blunder, kau diam dulu Advan. Nggak bang Blunder, kau diam dulu. Oke, Advan, Bang Advan. Hadir. Wah, kau jauh ya dari monitor ya? Sebentar Bang Juntar, ini Kristen atau Muslim Juntar? Maumu apa? Oke, dibawa aja ya kalau anda jelas agamanya. Banyak kali gaya kau, mau kau apa? Kepala otak kau mau kau. Tahu? Banyak kali gaya kau ditanya, kau sok Silakan kali Bang kau. Kingdom, silakan. Bang Blunder, saya sudah baptis kau, namamu Blunder sekarang. Udah ngomong kau, biar ku baptis pakai air panas kau. Ngomong. Mana si Advan? Kok Advan kabur? Udah kabur dia. Yeay. Tadi Bang adu domba, habis itu kabur, nggak bertanggung jawab. Betul. Enggak, itu jaringan dia, nanti naik kembali, tunggu naik kembali. Oh ya, saya tunggu dia. Bising-bising kali kalian, macam orang Kristen kan gue tengok. Nggak pernah ada adabnya kalau diskusi. Satu-satu lah bicara. Oke, izin saya Orang sapa bicara dulu. bicara. Saya sapa dulu Bang. Biar itu ngomong Bentar, Atsel. Bentar ya, saya sapa dulu Bang Rostrum. Bang Rostrum, selamat siang jelang sore Bang Rostrum. Apa kabar Bang Rostrum? Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua, terima kasih. Ya, salam toleransi Pak Rostrum. Ini Pak Rostrum cerdas loh teman-teman, pintar loh ini. Bisa tidak Pak Rostrum diedukasi kawan-kawan Kristen yang ada di sini bahwa di dalam Bible itu tidak ada nama Allah. Mungkin Pak Rostrum bisa sedikit memberikan edukasi kepada kawan-kawan Kristen yang di atas maupun yang di bawah. Silakan Pak Rostrum. Iya betul. Memang kalau secara dari kita dari bahasa aslinya itu kita tidak mengenal Allah. Jadi
Di Indonesia ini ada kekeliruan yang itu terus kami perjuangkan untuk kita luruskan gitu, karena itu milik orang lain. Seperti itu sih. Keren nih pembahasan ini keren. Jaringan bang, jaringan. Keren. Bukan aku turun bang. Jadi yang bilang aku tadi mengadu domba siapa itu? Tengoklah. Aduh, aku nih orang ini enggak. Bukan, mau nanya dulu ini Bang Rostrom ini orang apa ya, keyakinannya apa? Ya, silakan ditanya sendiri, Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Ya, saya Kristen Katolik, ada bisa dibantu ini? Atau mau membaptis saya lagi? Jadi begini Bang Rostrum, kita di Alkitab ini memakai Kristen memakai kata Allah itu bukan mencomot dari bahasa-bahasa apapun itu ya. Nggak ada itu. Jangan kau pakai lagi Allah. Sebentar dulu Blender. Ayo abang ini. Ada punya blender yang nyaut. Diam dulu blender. Kalian potong bicara aku, kalian. Udah gantian dulu. Apa Tadi kalian lah? Diam. Udah diam dulu lah, dengerin. Aku bicara kan potong, kalian nggak boleh marah. Nggak ada Aku potong kan marah. Bicara, udah kamu diam dulu ah. Oke, Bang Blender kasih dulu Bang Rostrom. Silakan Bang Rostrom. Iya betul, tadi saya cuma menyimak juga itu terkait dengan pembahasan halal haram itu di Matius 15, memang itu bukan konteksnya, itu saya sepakat itu. Jadi kita kurang dalil dalam mempertahankan opini atau pendapat penafsiran terkait halal haram. Seperti itu sih. Baik, jadi menurut Bang Rostrom di dalam Matius tadi itu bukan berbicara halal haram ya, Bang Rostrom ya? Bukan, itu konteksnya kalau kita baca secara keseluruhan itu kan betul tadi yang dijelaskan oleh Bang Zuma, kalau kita ngomong konteks. Akhirnya di Kristen ini muncul banyak penafsiran dan justru dengar itu Kristen. Di Indonesia itu yang ikut tidak makan hal-hal haram itu minoritas memang di Indonesia gitu. Memang mayoritas di Indonesia itu mereka pemakan segala. Seperti itu dari konsep penafsiran. Kalau kita lihat konteks ya seperti itu. Dengar itu Kristen, dengar. Lu mantap. Silakan. Nah, ini Pak Rostrum Kristen. Inilah namanya Kristen sejati. Kristen sejati namanya. Udah diam. Jadi gini Bang Blender. Oke, saya panggil Anda Blender sekarang. Namamu saya perbaiki dulu supaya otakmu juga baik. Kepala otak kau. Udah diam dulu blender. Udah, Jadi ayo, Bang Rostrum, itu sudah jelas masalah untuk makan haram dan halal itu sudah digenapi oleh Yesus dan tidak ada istilah halal haram lagi. Kenapa dikatakan haram itu? Itu Tuhan memberikan peraturan kepada umatnya pada saat itu untuk mengedukasi umatnya supaya umatnya bisa taat. Nah, Yesus sang pemberi hukum itu sudah datang dan menggenapi. Kalau masih pakai istilah haram halal yang Yesus pakai. Nah, kenapa Yesus juga memberikan perumpamaan tentang orang yang beternak babi? Nah, saya mau tanya Bang Rostrum. Pada saat itu mereka beternak babi, tujuannya apa? Babi itu diternak. Siapa yang beternak babi? Woi, diam dulu. enggak, yang beternak babi siapa? Yesus sudah memberikan satu cerita perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini dia meminta warisan. Yang beternak babi siapa? Dulu Yesus ada beternak babi. Bentar dulu. Kemana-mana kau cakap. Iya makanya ini Yesus menceritakan perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ini. Ketika anak bungsu ini meminta warisan dari bapaknya memberikan haknya, bagiannya. Lalu si anak bungsu ini dia merantau, foya-foya, habisin uang. Kau kemana cakap kau? Tadi babi anak bungsu kemana-mana ini. Kemana-mana cakap kau? Diam dulu Bang Blender. Nah, ini saya mau masuk ke poinnya. Nanti ketemu jawabannya. Iya, tadi dia bertanya Makanya peternak diam dulu. babi. Sekarang anak bungsu. Itu aja belum Ada dijawab. orang Saya bertanya peternak loh, babi. Bang. Iya dulu, dengarkan ceritanya. Astaga.
Mana enggak Anda mana akan penggenapan mendapatkan gini loh, gini jawabannya Kingdom. dari cerita Di ini. mana penggenapannya membolehkan makan babi itu loh. Itu kesimpulannya mana dia? Itu aja. Sebentar. Saya memberikan cerita. Enggak usah mana datanya. Enggak usah panjang-panjang Karena kali. Yesus berkata bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya tidak ada istilah lagi hukum dan haram. Sudah diteguhkan di Kisah Para Rasul ketika Petrus mendapat penglihatan itu. Nah, ini mau meneguhkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menceritakan anak bungsu dan anak sulung itu. Oke, saya langsung masuk ke poinnya. Anak bungsu yang mendapatkan warisan ini menghabiskan uangnya. Nah, setelah dia kehabisan harta kekayaannya dia bekerja pada peternakan babi. Nah, untuk mau makan saja tidak ada, dan dia mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Nah, saya mau tanya Anda. Mana? Saya mau tanya Anda. Kenapa ke Ketika peternakan seseorang- babi? Aduh, masih ternak babi aja. Aduh, dari tadi ternak babi, dari ternak babi. Siapa yang ternak babi dulu? Ah. Mana ada ternak babi dulu? Domba yang ada, kenapa babi? Kau kemana-mana kau cakap. Lah, ya ini Yesus sendiri yang memberikan. Di mana cerita Yesus ada perumpamaan ternak babi? Di mana ada Yesus ternak babi? Di mana? Abang, artinya sudah tidak ada lagi makanan yang halal haram. Iya, Semua aku itu tanya, halal. di mana ada Yesus itu berternak babi di mana? Kau ini ribut-ribut tapi kau gak Kau nggak paham. ribut kemana kau berternak babi? Nggak gila kau nih, Bang. Kau ini, makanya jangan terlalu bernarasi liar. Kau yang narasi tadi berternak babi. Di Oke, mana oke, dia Yesus oke. berternak babi? Bang Blender, coba kita kasih Bang Rostrum tanggapi dulu Bang Blender ya. Nanti kalau dia kemana-mana Gila, kita tabrak Kingdom lagi nih. dia. Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum, tanggapi itu. Ya, memang secara konteks dan dari sisi teks ya, kita itu memang betul-betul tidak ada rekomendasi apapun, baik itu di penafsiran maupun di original teks terkait tentang halal haram. Nah, yang tadi disampaikan itu kan cerita tentang anak terhilang. Itu tidak bisa dijadikan acuan ayat sebagai pembatalan halal haram. Terus kemudian membatalkan hukum Taurat itu bukan meniadakan hukum Taurat ya. Jadi kalau di teologi kita kontekstual itu kita berbeda. Jadi yang disampaikan Abang tadi itu konteksnya jauh. Nanti akan kebentur lagi, bertentangan lagi nanti. Kalau itu dijadikan penafsiran atau dalil atau dasar tentang halal haram. Begitu Bang. Terima kasih. Nah, itu dengar itu Kingdom. Paham kau? Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat. Maksud saya dari cerita itu, Yesus memberikan cerita. Kalau umpamanya, kenapa Yesus tidak pakai cerita ini peternakan yang lain, tapi pakai peternakan babi? Akhlak kau rusak itu, biar rukia kau dulu. Artinya, yang beternak babi, tujuan apa babi itu diternak? Ya pasti dimakan. Kau dengar tuh Ateng, kau babi katanya, kata Kingdom, kau babi kau katanya. Kau dengar tuh Ateng, Kingdom ngomong kau babi katanya. Jadi masalah makan dan minum itu jangan bertentangkan. Karena hal kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum. Tengok tuh, kau dengar itu, kau dibilang babi sama Kingdom, kau terima nggak, bodoh? Tengok, udah gila-gila sih. Hal kerajaan surga itu tidak ada hubungannya makan dan minum. Jadi apakah kalau orang makan babi dia tidak masuk surga? Coba Bang Rostrum dan Advan jawab saya. Apakah Baik, Bang ketika Rostrum orang dulu ya. saya makan babi, apakah saya tidak masuk surga? Oke, Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum. Ya ini saya sambil double meeting. Tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, saya makan babi, apakah saya nggak masuk surga? Sebentar ya Pak Aisyah. Tidak apa-apa, Bu Jan. Kalah. Saya tidak Bang ada Advan bisa dasar jawab. ayatnya tentang Saya makan mengatakan babi, apakah saya nggak masuk surga? Saya minum kopi, apakah saya nggak masuk surga? Neraka. Oke, izin sedikit ya, saya membantu ya. Itu kan perintah Tuhan itu. Di dalam Imamat Yesaya dan beberapa dalil yang ada dalam Bible itu, kalian itu dilarang makan babi, haram katanya. Nah, itu perintah Tuhan kan? Kalau kalian membantah perintah Tuhan, kemana kalian kalau bukan ke neraka?
Gini, dengar Kingdom ya. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Neraka. Mana? Neraka. Hah? Blender. Mana? Hukum Taurat Jawab itu dulu. diberikan kepada siapa? Jawab dulu. Iya, ini ada Hukum kesalahan Taurat itu konteks. diberikan Halal kepada haram siapa? tapi dibenturkan dengan konsep keselamatan. Kan beda ini konteksnya, Pak. Nanti kita akan paradoks terus bertentangan gitu. Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Hei, kalau kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, Apakah kalian hukum masuk neraka Taurat enggak? itu diberikan kepada semua Kalau umat kalian manusia? tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya ke neraka enggak? Mana Yesus melarang makan babi? Ya, Pak saya Blender? percaya kepada Yesus. Saya Aduh, mengikuti apa yang Yesus Majang. ajarkan. Ribet kali, jawab aja dulu. Makanya Yesus berkata, hal kerajaan surga itu bukan Iya, masalah jawab makan. dulu Kingdom. Konsekuensinya kemana kalau tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus? Ya, kalau tidak percaya kepada Yesus, Iya, tidak mengikuti ini ajaran percaya, Yesus, ini pasti percaya neraka. sekarang. Kalian percaya kepada Yesus. Dengar kau dulu. Kalian percaya sama Yesus, tetapi kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Apabila kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Oke, ajaran apa yang Anda maksudkan? Iya, itu semua ajaran lah. Salah satunya, konsekuensinya Iya. kemana? Sebutkan. Semua ajarannya, semua. Semua, sebutkan. Semua itu Semua apa tidak aja? mengikuti ajaran, semua Iya, tidak mengikuti apa ajarannya. aja? Astaga, Apa semua aja? aku bilang. Satu pun nggak ada yang Semuanya kalian ikutin, apa? satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Kemana konsekuensinya? Saya tanya, semua itu apa aja? Semua ajaran yang Contohnya dibawa apa? Yesus itu. Iya. Apa Astaga. aja? Semua itu Enggak, apa aja? neraka Sebutkan. enggak. Babi, makan Ribet babi. kali. Salah satu makan babi, yang lain semua. Minum minuman keras. Di mana Yesus minum. katakan? nggak Semua boleh makan babi? astaga. Konsekuensinya kemana dulu Kingdom? Di mana ayatnya Yesus melarang Kau di nggak boleh mana makan ayatnya? babi? Aku tanya, kalau konsekuensinya kemana kalau nggak mengikuti ajaran kita Saya Yesus? tanya, di mana ayatnya Yesus Bodoh melarang kali nggak boleh kau. makan babi? Aku bukan itu ajaran. Bodoh kali ditanya. Ini kok keras sekali kalian ya. Oke, yang lain ini Antonius, silakan Antonius buka mute-nya, Kristen atau Muslim, silakan ditanya lah. Coba, Antonius. kalau kalian tidak mengikuti, kalian mengimanin Yesus, benar mengimanin, percaya. Tetapi ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Masuk neraka, Dodol. Tuhan Oke, kalian itu sebenarnya neraka. bukan Yesus, tapi Tuhan kalian Paulus. Enggak, sebentar dulu masuk neraka ya, Nafiri ya. Antonius juga, sepakat? Neraka? Ya. Neraka. Oke, ya udah sepakat ya, semua Kristen ya. Nah, sekarang Aku tidak sependapat sama mereka itu. Oke, sekarang siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri? Siapa? Harus ngajarin. Siapa yang ngajarkan? Ayo. Bapak kau yang ngajarin. Bapak kau lah, nggak bisa kau jawab kan? Siapa yang ngajarkan? Masuk neraka kalian semua, udah selesai. Masuk neraka kalian. Udah komitmen kita. Kau tadi dia ngapakan? Masuk neraka. Semuanya kalian tidak mengikuti, semua seluruh Kristen, bukan oknum, seluruh Kristen. Masuk neraka kalian. Mana? Yesus pakai kelenan, kalian pakai jas. Siapa yang ngajarkan? Ya, Antonius ini Kristen juga ya, Antonius. Iya, Kristen bang. Boleh Ah, aku udah tanya bang? neraka, udah neraka. Bang Blender. Boleh Blender. aku nanya bang? Halo, Bang Blender. Bang Blender. Hoi, Halo bang, boleh saya nanya bang? ya. Kalau orang kita Muslim ini yang diharamkan cuman babi aja kan? Ya ini kok babi juga, yang pokoknya yang haram-haram babi minuman. Dan gini, kok menjar sama binatang lainnya macam kepiting apa segala macam, anjing gak dimakan semua, padahal dari apanya cuman babi aja yang diharamkan. Babi itu jorok, babi itu. Kalian tengoklah. Kau tengoklah sekarang, kau tengok cara mutu babi itu, coba lah. Yang darahnya, coba, babi itu makan tai. Aku sering kali nengok dipotong babi, digantung kakinya dua-duanya, besi dipanaskan, dicucuk pantatnya. Pantatnya, kain, dicucuk pantatnya. Bayangkanlah. Udah, dicucuk pantatnya, udah. Habis itu, biar supaya darahnya tidak keluar. Begitu apa, ketika babi itu dipotong, dibakar, dicampur darahnya itu dioleskan ke dagingnya. Coba, itu kan apa yang kalian makan kan jadi di darah. Makan darah, makan tai. Gimana coba? Kan bahaya. Itu babi.
Belender, Bang Belender. Gimana ya? Loh, memang itu caranya. Aku tahu kali aku gimana potong babi itu. Kemarin saja pun babi pakai backup di jalan. Ku maki super backupnya. Kau kalau babi kau tutup pakai box. Jangan kau nyusahin orang di sini, ku bilang. Bau kali. Ya memang tai makannya. Oke, Bang Zuma sudah monitor, silakan Bang Zuma. Antonius silakan kalau ada yang kau mau tanyakan sama Bang Zuma. Sedikit nanti dilanjut lagi sama Bang Blender. Jadi gini, terkait dengan makan babi ya. Yesus berkata di dalam Matius 15, Matius 24. Matius 15. Bahwasanya Matius 7, sorry. Dikatakan apa oleh Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, kehendak Bapa agar manusia makan babi atau jangan makan babi? Jawab. Harus berdasarkan kehendak Bapa. Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apakah Bapak berkehendak agar orang makan babi? Silakan Anda jawab. Silakan yang Kristen. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Bagus. Aku masih waras, Bang. Aku masih waras. Nggak sama yang Protestan Katolik ini. Penentang ajaran Yesus. Ayo. Macet kan, Bang Blender? Macet kan? Macet. Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapa berkehendak, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Nah, berarti Kristen ini tidak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa, malah melakukan kehendak Paulus. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. 1 Korintus 15:48, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benarkah seperti itu? Ayo lanjut. Makanya gini loh kalian teman-teman ya. Makanya kami di Islam, jangan kalian makan yang haram-haram. Ketika kalian makan yang haram-haram, iblis itu bersarang di dalam tubuh kalian. Makanya kalau kalian semakin lantam, kalian semakin sok kalian makan babi, iblis itu lengket di badan kalian semua. Makanya kayak Nafiri nih. Ini kan dia suka makan babi, Nafiri nih. Iblis di dalam dirinya ini ketua PAC, ketua ranting, ketua-ketua semua, jadi agak sulit memang. Nah ini. Jadi makanya jangan kalian bangga. Gini loh. Jangan kalian bangga makan babi. Kalau semakin bangga kalian makan babi, iblis itu bersarang di tubuh kalian. Jadi sulit kalian untuk mendapatkan hidayah. Nah kayak gini lah. Kayak Napiri nih, memang Napiri cuman bukan ketua iblisnya, sekretaris, bendahara dalam diri ketua apa badan ini iblisnya. Kalau kayak siapa, kayak Kepas, itu udah ketua-ketua semua, ketua PAC, DPP, ranting, ketua ranting. Jadi itulah, nggak boleh. Makanya Tuhan tuh maha tahu yang haram itu, babi itu bau, minuman nggak boleh. Efek dari minum apa? Akal rusak. Gitu juga, efek dari makan yang haram, iblis bersarang di tubuh kalian. Makanya jangan kalian kurang-kurangi makan babi, jorok babi itu, makan yang tai, bodoh kali kalian makan tai, kan bodoh kalian, enggak kali kalian makan tai. Aku tahu kali babi itu gimana. Boleh makan babi kalau enggak ada makanan lain tuh gimana yo? Siapa? Aku congornya aku makan, kenapa rupanya? Congornya aku makan, kenapa rupanya kok? Kau pernah makan congor? Kau pernah makan congornya? Pernah. Enggak ada makanan yang lain. Ya udah sekarang aku tanya, kau pernah makan congornya? Pernah? Pernah nggak kau? Kalau kau tanya makan, pernah? Nggak pernah kok kan makan congornya kan, nggak berani kok kan? Aku berani. Congornya itu makan. Makanya kalau diskusi sama aku sedot congor Blender nih enggak pernah stop congor terus. Makanya karena congor makan congor babi itu lah. Gitu. Ya iya itulah konteksnya di situ. Biar kalian paham. Tapi itu terserah kalian. Yang penting kami udah sampaikan, ya. Babi Muslim juga makan babi kalau enggak ada makanan yang bilang lain. Kan jangan Nafiri udah aku bilang aku congornya aku makan, kenapa rupanya? Apa masalah kau? Kau pernah makan congornya? Pernah nggak kau? Muslim juga makan babi. Aku
Muslim, yang aku Muslim. lain. Aku Makan Muslim. babi juga. Kalau Makanya kalau nggak kalian ada diskusi makanan sama yang aku, lain. kesedot congor kalian kesedot kalau diskusi sama aku. Karena aku makan congor babi. Nah, kalau kalian belum berani makan congor babi, jangan diskusi sama aku kalian, ku cekek kalian. Oke, Lae Bonar. Assalamualaikum, Lae Bonar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gurundaku dan teman-teman semua, masya Allah. Lanjut. Ya, mungkin bisa dilanjut sedikit. Kebetulan Bang Zuma lagi mau buat kopi, kayaknya mau langsung sholat juga. Lae Bonar sama Blender ya, berdua ambil alih. Semua Kristen di atas. Tapi ada dua Kristen yang sehat, Bang Rostrum dengan Bang Advan. Mungkin Kaduf juga ini mungkin mulai sehat ya. Ini Lae kita juga ya dari Kristen. Lae Kaduf, silakan dibuka mute-nya Lae Kaduf. Apa kabar ini Lae? Oke, silakan dilanjut teman-teman. Intinya di sini kami sudah menyampaikan tentang pengajaran Yesus. Kalian kesimpulan yang tidak mengikuti ajaran Yesus, yang kalian ikutin ajaran Paulus. Apakah ini bisa dikatakan kalian akan selamat masuk kerajaan surga? Enggak. Kita sudah komitmen. Kalian hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Konsekuensinya adalah neraka. Berarti Kristen semua masuk neraka. Selesai. Itu satu ya, itu kan satu. Belum lagi yang lain. Yesus sunat, kalian nggak sunat. Yesus nggak pernah ngajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Banyak yang lain. Yesus kan dari tadi kasih hukum-hukum Taurat. Mana pengendapan hukum Taurat? Malah pembatalan yang ada. Beserak kalian semua masuk neraka. Aku cuma sampaikan kepada kalian, siap-siaplah kalian nanti disorong sama Lucifer. Sorong Lucifer kalian. Siap-siap. Aku cuma minta api rokok sama kau, api terkhusus api rokok ya. Itu aja. Siap. Erwin Wijaya Kristen atau Muslim, brother? Erwin Wijaya. Bro, Kristen atau Muslim? Bro. Oke, silakan dilanjut Bang Blender sama Lae Bonar. Nanti saya naikkan teman-teman Kristen. Iya, jadi apa yang dipaparkan tadi daripada Gurunda Zuma di dalam Matius 7 itu sebenarnya sudah jelas. Tidak ada perintah daripada Bapa itu makan babi. Karena Yesus pun berkata di dalam Matius 5:17 tuh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi dan hukum Torah. Jadi ada dua penegasan di situ, ada kitab dan ada hukum. Nah, kitab dan hukum ini dijelaskan di dalam imamat itu bahwasanya babi itu adalah haram. Nah, sudah itu jelas di dalam imamat, di dalam Yesaya itu akan dilenyapkan Tuhan yang makan babi. Nah, terus yang jadi pertanyaan di sini, ini perintah untuk makan babi ini perintah siapa? Kalau tidak mengikuti daripada perintah Bapa atau Tuhan itu sendiri dan utusannya, berarti itu jelas bukan perintah daripada Tuhan dan para utusan. Berarti itu adalah ajaran yang melenceng. Itu poinnya sebenarnya. Begitu. Mau ditarik kemana tentang dinajiskan tangan itu berbicara juga tentang cuci tangan, dan itu ada dikatakan itu di dalam ayat tersebut. Anda baca dari atas itu apa maknanya? Di situ bercerita tentang cuci tangan, dan Anda lebih mementingkan itu adat daripada perintah itu menghormati ibumu. Anda lebih mementingkan adat cuci tangan. Itu yang dimaksud, bukan disuruh makan babi di situ. Apa yang dinajiskan dimasukkan di mulut itu dikeluarkan, bukan itu kalau baca dari atas. Begitu kalau untuk menyikapi data itu. Nah, gitu. Terus tadi yang dibawakan pendeta tadi yang saya dengar itu tentang Petrus itu adalah hukum tentang pengharaman Tuhan. Apa yang diharamkan Tuhan itu tidak bisa dihalalkan. Begitupun sebaliknya, apa yang dihalalkan tidak bisa diharamkan. Bukan disuruh makan babi. Tadi itu pendeta temanmu itu, Fandi, siapa namanya? Itu tadi yang naik. Atau congol dia banyak congol. Karena di situ Petrus berkata, akhir tulisannya itu terjadi seperti yang di dalam Al-Quran itu, bahwasanya ada suatu kisah bahwasanya Allah tidak pernah mengharamkan
Itu loh, itu. Jadi itu yang diharamkan itu unta cuman kepada Yakub. Tetapi tidak ada pengharaman daripada Tuhan. Begitu. Terus Yahudi mengatakan ini diharamkan oleh Tuhan daripada Nabi Ibrahim. Padahal tidak ada di data itu. Di dalam Al-Quran juga begitu. Apa yang dihalalkan tidak bisa diharamkan. Apa yang diharamkan tidak bisa kau halalkan. Itu maksud. Bukan disuruh makan babi di Petrus tadi. Inilah ini pendeta ini. Ini pendeta macam. Saya bingung saya. Aduh, saya simak tadi dari bawah. Aduh, padahal sudah jelas yang dikatakan Gurunda Zuma itu. Tapi teman-teman Kristen kita itu maklum kalau tidak bisa karena mereka itu kadang baca Bible. Baru tadi mereka mengatakan, oh kalian beda perspektif dengan kami yang membaca. Loh, apa beda? Kita baca A, kamu baca A. Saya baca B, kamu baca B. Apa bedanya? Aku mau ke sana, kamu baca aku mau ke sana. Emang beda apa? Tidak ada bedanya. Baca aku mau ke sana, sama kamu baca aku mau ke sana. Apa bedanya? Jadi begitu teman-teman. Ya itu aja mungkin dari saya. Silakan blender di blender. Ayo. Ya silakan Bang Boy Kristen kan. Tadi typing dibawa kenapa serang-serang blender? Silakan. Ya mau nanya nih. Ya sama blender silakan blender. Dari tadi dia typing di bawah, congor kau blender. Ya blender. Masih nggak kau Kius 1971? Mana si blender yang udah mati? Udah mati kayaknya Bandi si blender. Udah keok nih si blender nih. Silakan sama Bonar saja kau lah, sama Bonar saja. Oh si Bonar. Apa tadi? Oh ya, kamar mandi apa? Antam blender, antam. Apa Dia Bang? cakap di bawah bilang Bang Blender. Aduh, apa tadi cakapnya? Tunggu dulu, ku tengok dulu komentar dia ya. Ku tengok dulu. Banyak kali gaya kau katanya Blender. Banyak kali gaya kau Blender. Banyak kali gaya kau. Banyak kali gaya kau. Muka kau petak, sempak kau koyak, gak ada otak. Masih Apa kau? Kius 1971. Apa? Kius 1971 masih nggak kau itu? Apa itu 1971? Apa maksudnya? Kius 1971. Apa itu? Kius. Kamu ngapain kemari? Itu Quran-Quranmu babi Terus itu. mau ngapain? Apa pertanyaan kau situ? Apa pertanyaan kau? Apa pertanyaan kau tentang ayat itu? Apa? Udah di blender kau di neraka. Oke, tafsirannya itu boy monyet kepala otak ada sempaknya koyak, itu tafsirannya. Apa lagi? Oh tafsirannya. Oh Ya itu tafsirannya apa? sempatnya Itu kau tanya kan? Muhammad Bodat. itu. Apa kau? Kau mau nanya kau? Itu kutanya Kius 1971 masih nggak Ya kau itu. kau bacakan. Apa kau bacakan lah pertanyaan kau? Kalian sudah ditetapkan ke neraka Nampak itu. kali pertanyaan titipan kau. Kok titipan? Emangnya Ya kalian? apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa? Titipan sisi Allah. Ya udah Titipan apa si Mama. pertanyaannya? Kau sebutkanlah biar ku jawab. Kalian sudah ditetapkan di neraka. Kepala otak kau itu sudah ditetapkan kau yang masuk neraka kau monyet. Itu Kius 1971 ditetapkan Iya di neraka. apa pertanyaannya apa? Kalian pertanyaannya kalian udah ditetapkan di neraka, masuk neraka. Kau ini neraka bodoh kali kau. Makan babi kau yang neraka bodoh. Gimana Enggak itu? aja kau. Kami enggak makan babi. Kau makan babi. Masuk neraka Si kau. Muhammad juga Monyet. udah di neraka itu kayak mana tuh? Kau masuk neraka monyet binatang babi bagaimana? Enggak ada otak kau bodat. Gimana tuh sama itu? Kau kayak ginilah Kristen nih. Menghujat. Kayak ginilah. Menghujat. Nak dijawab saja. Tidak apa-apa. Ini mana ayatnya makan babi masuk neraka? Sekarang bukan makan babi. Tadi kan udah komitmen pengajaran. Kalau kalian tidak mengikuti ajaran Yesus, kalian masuk neraka. Babi itu kan salah satu ajaran juga. Bodoh kali kalian. Itu larangan, Oon. Larangan kepala otak kau. Yang ajarkan kau ke gereja siapa? Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Bedakan larangan sama Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Nyanyi joget-joget. Siapa yang ajarkan? Kau jawab tuh. Siapa yang ajarkan? Siapa yang merintahkan? Hei, siapa? Bodoh kali kau, makanya tanya kau, tahu kali kau, larangan itu perintah bodoh kau, bodoh otak, bodoh kali kau ini ngomong apa, dipukul lagi, burung kau ini nggak mati kau, bodoh, longor. Kau ditanya ajaran kau, mana siapa yang ajarkan ke gereja, siapa?
Siapa yang ngajarkan? Hah? Diam Itu kau. namanya ekspresi. Ekspresi kepala otak kau, ekspresi. Tarik di burung kau tuh, dijepret pakai karet burung kau tuh, nggak sudah kau. Ekspresi. Terus joget-joget pula kau di sini ekspresi. Nanya ajaran kok joget-joget kau, ekspresi. Pak Blender punya anak enggak? Anaknya Nggak usah pernah tanya aku. joget-joget apa enggak? Ayo. Gak usah Anaknya ngajarin pernah aku. Siapa yang joget-joget. ngajarin kau ke gereja? Siapa yang ngajarin kau ke gereja? Coba aku tanya sama kau. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarin kau ke gereja joget-joget nyanyi? Siapa? Ada nggak? Hah? Ada nggak ajaran Yesus gitu? Kan nggak ada kan? Berarti kan masuk neraka. Udah selesai. Apalagi gereja itu ibadah bahasa Indonesianya. Sholat itu siapa? Jungkir-jungkir balik itu siapa? Ngajarkan kau sholat itu, jungkir-jungkir balik. Ada dalilnya kami. Jangan macam-macam kau. Ada. Sebutlah apa dalilnya. Oke. Ku sebut dalilnya. Oke. Ku sebut dalilnya. Ya, kau ada handphone 2 di situ. Ada handphone 2 kau? Ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada, Satu turun aja kau. handphone Masa kau diskusi, monyet. Kau diskusi kau mana data kau. Monyet, babi kau. Babi kau. Kau kalau diskusi kau pakai data. Pakai data kita ada datanya. Ya udah, sekarang ada data kau buka biar ku tunjukkan dalilnya. Monggo, ku tunjukkan dalilnya. Kan kau pikir nggak ada datanya. Ya udah sekarang. Oke. Aku tunjukkan dalilnya pertanyaan kau tadi. Aku tunjukkan dalilnya pertanyaan kau. Ada nggak 2 handphone kau? Ada nggak? Anjing iya, kan kayak gini kan? Kayak gini Kristen kan? Diam kau monyet. Diam kau babi. Kayak gini lah, kayak gini. Kan nggak beres kan? Coba. Jangan kalian kaleng-kaleng. Semua pertanyaan kalian bisa aku jawab. Tapi kalian tanya pakai dalil. Nanti kalian ketik 2 handphone di situ, silakan ku sebutkan dalilnya, ku bacakan. Jangan kalian kita disuruh pakai data. Karena kalian pasti nggak percaya dari congor aku, makanya kalian pegang handphone 2, kalian buka sendiri, kalian baca sendiri. Itu diskusi, maki-maki. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu sholat itu banyak. Salah satu contoh di dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, coba dibalik pertanyaan, dibalik lagi. Di mana perintah Yesus itu beribadah di gereja? Tidak ada. Mana coba Kristen jawab dari bawah? Ada perintah Yesus beribadah di gereja? Ada? Coba tunjukkan data dulu. Ayo, yang Kristen yang mau naik silakan jawab. Gini. Kristen tuh ibadahnya bisa. Saya mau bicara. Harus di gereja. Nyong. Di lapangan bisa. Ya bicara konyong, bicara konyong. Itu Kristen dari lapin itu. Woi. No, itu makanya ditanya kan, temanmu tadi tanya, saya jawab. Sekarang kamu jawab, ada perintah Yesus beribadah di gereja? Coba tunjukkan data di mana? Tunjukkan. Ada? Anda Kristen? Coba jawab. Ayo. Tidak bisa jawab? Ya, Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, nggak harus di gereja. Tahu, kepala otak kau. Stadion bisa. Blender kau binatang kau. Kau lebih binatang. Main aja aku bilang kau binatang. Kau yang binatang kau domba. Bahasa menghina Kristen aja. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Rupanya siapa yang mengajarkan rupanya makan babi? Siapa yang ada dilarang rupanya? Siapa yang ngajarin kami dilarang makan babi? Karena tidak ada lagi babi zaman dulu. Makanya muka kau peta kayak babi. Nabi Muhammad itu. Ngajar. Muka kau peta kayak babi kau. Ada otak kau. Kau diskusi kau. Apa sih? Jangan ditendang orang kayak gitu, biarin aja. Enggak aja. Kan diskusi pakai data, kita pakai data. Kalau kalian mau bertanya tentang data sama kami jawab. Tapi kalau kalian mau ngamuk-ngamuk, kau udah pilih. Suka-suka ayah kau aja bicarakan, makanya masuk neraka. Kapan pula Yesus ngajarkan gereja? Kapan? Bicara-bicara. Justru tokoh di Matius 65 dikatakan di situ, apabila kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah, maka kalian orang munafik. Tetapi dilanjut ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kalian di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa melihat dan mendengar kalian. Itu dalilnya. Agar kita itu. Jadi kenapa bro? Sedangkan di gereja nggak ada diajarkan. Udah jelas. Blunder, jangan marah-marah. Apalagi kayak gini-gini, kau nggak ada otaknya nih, nggak ada Blunder, jangan marah-marah, blunder. Apalagi bising kali, nggak ada adabnya macam Kristen, macam Kristen. Blunder, jangan marah-marah. Blender nama aku punya, enaknya aku bilang blunder aku. Kau sekarang itu aja dalilnya. Kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Clear, selesai. Kalian masuk neraka. Apalagi?
Cocok dimaki lah. Kau nasihatin tadi sama kawan-kawan kau. Gak usah curhat kau di sini. Kamu ngapain gak natas? Ke atas mau ngapain kau? Kau bantah aja. Kau bantah aja. Siapa yang ngajarin kau gereja? Siapa? Ya, ke Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, di gereja, di lapangan bola, lapangan basket. Kepala otak kau itu lapangan bola. Enak-enak kau aja. Makanya masuk neraka kau. Mampus kau situ kau. Masuk neraka aja kau udah feeling. Kau usah banyak kayak kau. Kalau ditanya itu satu-satu, misalnya nih contoh nih di sini dulu, woi. Kalau diskusi itu kalau ditanya ya dijawab. Misalnya siapa yang memerintahkan Anda pergi gereja hari Minggu, ya dijawab. Kalau nggak bisa menjawab ya tidur gitu loh. Akan kalian sholat itu pakai toa? Emangnya Nabi Muhammad? Ada. Dengar kau Morgan, ya. Kalau kau mengatakan kami pakai toa, diam dulu kalian bising kali, kalian noten-noten, nggak ada beresnya kalian lah. Nggak pernah ada diskusi. Oke, kalau kau mau mengatakan kau pakai toa, enak ya. Diam kau desau. Kalau kalian mengatakan masjid pakai toa, ketika azan berkumandang atau di masjid itu ada toa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak kan? Tetapi kalau di gereja, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suami sedang keluar kota. Coba, mana yang enak? Apabila kan bising kali kan, tengoklah. Coba, karena apa? Kalian seharusnya begitu, karena kalian selalu mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Udah jelas, pohon juga makhluk. Makanya kalau kalian pakai toa, dibacakan pendeta kayak gitu, pohon berbunting, bunting pohon, betul. Iya, bunting pohon. Coba, kan itu memang iya. Menyingkap auratmu, zakarmu seperti zakar keledai. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian wanita yang pertama merampas kemaluan laki-laki tersebut. Cerot, kan enak gitu kan? Coba, makanya pakai toa. Kalau kau pakai toa, siapa yang ngajarkan? Kau perempuan laki-laki kau. Kau lah laki-laki, kau perempuan kau. Blunder, cium itu lantai itu sampai jidatmu. Kau lah babi jelmaan, muka kau petak kayak macam babi gitu kok. Satu-satu ngomong blender siapa? Esau turun dulu, si Morgan dulu. Esau turun, bareng-bareng kau ngomong. Inilah Kristen ini kalau diskusi, bareng-bareng dia ngaco. Yang gentle, satu-satu. Enggak. Kau Morgan ngomong. Yang gentle. Ya ngomong. Kalau berdiskusi agama itu nggak kayak mulut blender ini, mulutnya binatang semua gitu. Kau binatang. Kau binatang. Aku pakai data bicara. Aku pakai data. Iya, pakai data pun kau ngomongmu itu nggak penting. Lo memang kayak gitu kan tadi gue beranalogi. Kalau aku memberikan jalan agar lebih. Dengar ya, aku memberikan saran. Turun binatang kau. Kau lebih binatang. Enak aja aku bilang binatang monyet. Gak ada di Al-Quran kami binatang. Ini aku memberikan saran. Aku memberikan saran kepada kalian. Woi, iya, siapa yang kotor? Orang Bibel kau bacakan. Dari kau berdebat mulutmu kotor, menghina, memaki. Mana ada aku menghina? Pantat kau itulah nggak ada. Pantat kau lah, kurap. Memang kau anjing, kau binatang. Babi kau babi. Ongcam dulu kau, biar ku kenal muka. Banyak kali gaya kau. Ongcam dulu kau babi. Kepala otak kau itu. Biar ku kenal lu bengkakmu anjing. Congor kau tuh mau congor babi. Gak ada otak kau. Ongcam dulu kau, kalau ngapain kau kan? Gancang. Nanti kau sorong pasanku kalau kau kan. Kau sorong pasanku. Bukan siluman kau. Pak, bukan oncom, onkem. Bukan oncom, onkem. Mana pakai oncom? Aku membacakan Bibel, kau lucu kalian. Aku membacakan Bibel kalian. Kan tadi kan aku bilang, aku memberikan saran kepada kalian. Hei, aku memberikan saran kepada kalian ketika ada ayat beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk agar makhluk-makhluk semua yang lain mendengar. Kan lebih hikmat dengan cara kayak gitu. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Bisa tidak kamu Diam dulu. Kalau binatang. Loh, woi. Manusia siluman kau. Manusia lah aku monyet. Enak aja kau gini loh, tadi pertanyaannya kan gini. Kenapa? Dengerin dulu Morgan. Saya luruskan ya. Kan pertanyaan gini. Kenapa Anda sholat pakai toa? Ya nggak ada masalah pakai toa karena yang disebarkan itu enak didengar. Nah dibalaslah oleh blender. Coba kalau kau yang pakai toa,
membaca Amsal. Nah itu kenapa kau tersinggung orang membaca gitu loh? Kan dijawab. Iya betul. Amsal berapa itu yang blender? Amsal Dikasih 7:18. tahu lah, Blender. Marilah Amsal memuaskan birahi hingga pagi hari. Blender, supaya teman-teman Kristen itu tahu, kau kasih data dulu. Amsal berapa dulu? Amsal 7:18. Amsal 7:18. Gitu loh. Jangan dulu maka. Yang lain yang baru naik sebentar coba. Coba ada nggak Kristen kira-kira ibu-ibu Kristen atau bapak-bapak lah Kristen baca Amsal 7, 18, 19 di pasar atau pakai suara pengeras? Ada yang berani baca? Saya gaji 1 juta. Saya gaji uang cash 1 juta. Kalau ada yang berani baca Amsal di tempat umum suara keras, ada yang berani? Saya berani. Ya, mati kau. Coba tes dulu di sini, suruh baca. Tes dulu di sini. Suruh baca dulu Bang. Amsal 7, 18, 19. Silakan. Enggak si Blender ini nongkem dulu kau Blender. Dan ku kenal lu enggak mesti Nanti kau sorong pantatku kalau onkem kau sorong pantatku nanti. Payah. Anjing manusia anjing. Kau lah iya. Nanti kau sorong pantatku onkem aku. Sorong nanti. Mana manusia kau? Sorong pantatku Udahlah nanti. cukup lah berantem kayak gitu. Ayo diskusi baik-baik ayo. Pakai data. Blender ini ngomongnya kayak apa ya? Udahlah kau juga baru naik. Pertama kalian lihat diskusi si Blender ini memaki dan menghina terus Di mana aku memakinya? Anjing ini. Kau lancing. Tahu lah ulangi dulu. Kau lancingin aja kau Enggak yang sadar lancing. kau Blender maki-maki orang. Enggak Kau yang sadar duluan kau. kok enak aja kau. Dari tadi kau maki-maki orang kau Siapa anjing. yang ku maki? Siapa yang ku Kristen maki? itu selalu kau hina anjing. Dari mana dia menghina? Lucu kau nih. Binatang. Kau binatang. Pulang ngongkem kau. Udahlah Morgan apa? Udahlah Morgan, udah cukup. Orang gak ada menghina bacakan ayat kok. Bible kalian ku bacakan. Terima kasih kalian. Agak lebih hikmat ku bacakan itu. Biar lebih hikmat ku kasih saran. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Cerot saat suamimu sedang keluar kota. Kan lebih enak. Kan lebih enak itu mendayu dia. Lu lucu, aku memberikan hikmat. Apabila ada dua, Ulangan 25:11. Apabila ada dua orang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan wanita tersebut merampas kemaluan laki-laki tersebut. Trot. Kan enak kan? Enak kan gitu kan? Saran agar apa? Agar bisa tersebar Injil itu kepada seluruh makhluk gitu loh. Coba pakai toa. Kok nggak aja? Beda. Makanya coba kalian sampaikan gitu. Kok kalian marah? Kan tadi gini loh. Anda sendiri tadi mengatakan kami nungging-nungging gitu loh. Ya kan nggak ada, sholat itu nggak nungging. Sebagaimana juga Yesus juga kan sama. Yesus kalau gitu nungging juga dong. Nah, itulah yang membuat berbalas pantun. Makanya kalau bertanya itu yang bener gitu loh. Kan pertanyaannya Blender, ada nggak perintah pergi gereja hari Minggu? Terus lu balas, ada nggak perintah nungging-nungging kan gitu? Itu kan nggak bagus gitu. Nah inilah kau kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, kau yang menghujat duluan. Itu maksudnya gitu loh. Makanya diskusi baik-baik, jujur aja. Oh nggak ada kalau hari Minggu, ya sudah. Jangan berbalas pantun, mengatakan nungging. Kalau ya gitu juga Yesus nungging dong. Lu nggak lihat Yesus ngapain tuh? Nabiri, Yesus nungging apa dia sujud? Jawab Nabiri. Nabiri jawab jujur. Yesus nungging apa sujud? Menghujat aja kerja kalian. Kalau nggak senang jangan menghujat, membalas. Lucu kalian yang nonton nih. Itu Bible kalian yang gue bacakan. Marahinlah Bible kalian kok, kenapa congor aku di kalian marahin. Jadi sebenarnya ini yang menghujat itu kepada Yesus itu adalah Kristen, bukan Islam. Jadi Kristen itu kayak tadi kan dia berkata nungging-nungging, padahal di dalam Matius 26 nomor 39 itu Yesus sujud. Terus juga ada teman-teman banyak Kristen berkata itu umat Muslim itu pocong apa segala macam kan, padahal Yesus mati di kafani. Yesus mati di kafani itu dalam pemahaman Bible itu Yesus mati di kafani. Nah, coba ditanya nih. Kristen ini mati pakai peti perintah pakai jas.
Pakai jas, sepatu terbalik. Yang kiri di kanan, kanan di kiri. Mau ngapain? Sepatu terbalik. Jadi sebenarnya yang menghujat itu Yesus itu adalah Kristen. Contoh, di dalam Korintus itu Yesus anak domba yang digeret leher, anak hewan. Nah, yang digeret pula lehernya. Nah, di dalam Yohanes juga berkata begitu. Benar, benar. Dongormu benar. Nah, saya tunggu dulu di dalam ya sebentar dulu. Tunggu dulu. Itu memang yang tertulis. Makanya Blender tadi itu baca data. Contoh Galatia 3:13. Di situ Paulus berkata Yesus dikutuk. Atau di dalam Ulangan 21-23 yang Gini kawan-kawan. Pada saat ada Kristen yang agak kasar, Anda bilang menghujat, tapi saat Anda menghujat enggak sadar diri. Tunggu dulu. Yang saya bilang di sini, Bung, Kristen yang menghujat Yesus, bukan Islam. Bibel Anda yang menghujat Yesus kan? Saya tanya Kalau dulu. Kristen yang ngomong agak kasar dianggap menghujat. Tunggu dulu. Saat Yang Anda menghujat menertawai menghujat, menganggap diri bersih. Inilah Anda, inilah Anda, Bung. Ditanya apa kamu jawab apa? Saya tanya, di Bibelmu itu yang berkata Yesus itu anak domba itu di Bibelmu atau orang Islam yang kata? Kau jawab. Hah? Kau jawab dulu. Yesus dikatakan anak hewan, anak binatang itu orang Islam yang kata atau orang Kristen atau di dalam Bibel? Kamu jawab. Jawab dulu. Yesus terkutuk yang kata orang Islam atau orang Kristen? Kamu jawab. Ayo. Jadi yang menghujat Yesus itu bukan Islam. Itu bukan asumsi kalian. Anda, Bonar. Oh, jadi itu Blender masuk asumsi. Kau buka di Amsal anak jenderal, kau buka di Bibel kau Amsal 7:18 kubacakan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari di saat suamimu sedang keluar kota. Iya betul. Itu kamu pengertian betul kan? Loh, ya itu aku bacakan. Aku tidak ada memahami tentang pemahaman dengan kebencian. Aku tidak mengambil kesimpulan tentang ayat itu. Nggak ada aku sampaikan kesimpulan tentang ayat itu. Aku hanya membaca sesuai teks. Nggak ada aku mengambil kesimpulan dan nggak ada aku menafsirkan. Aku hanya membacakan saja sesuai dalil. Kau Blender, kalau tidak mengambil kesimpulan, makanya kau baca dengan menertawai karena kau sudah mengambil kesimpulan. Nggak ada aku mengambil kesimpulan. Ada aku ambil kesimpulan kan nggak ada. Aku cuma membacakan. Kau kalau tidak mengambil kesimpulan, sudah kau mengambil kesimpulan, makanya kau menyimpulkan seperti itu. Siapa yang menyimpulkan? Mana ada aku menyimpulkan? Aku cuma membacakan. Ya, di Blender lah. Kan memang ku bacakan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari saat suamimu sedang keluar kota. Cerot-cerot. Kan gak ada kesimpulan tuh, gak ada kan? Kan gak ada kan? Di pikiranmu kan sudah lain. Kau nggak bisa, kau nggak bisa menghakimi pikiran orang. Nggak bisa, bro. Kan datanya ada gini, saya bacain ya. Coba ini, diam dulu saya bacain yang baik-baik. Menghakimi tidak, tapi tunggu dulu saya bacain baik-baik. Diam dulu. Ini diam dulu saya bacain. Terus menurut kamu, pendapat kamu saya bacain gimana? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini nggak ditafsirkan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau ayat dibaca, baca semua, jangan sepotong-sepotong seperti itu. Itu kan ada maknanya semua itu. Kalau begitu, saya kasih waktu Anda baca Kejadian sampai Wahyu. Kita diam semua. Silakan. Ya, ayo kau baca. Anak jenderal. Protes kok. Anak jenderal, dengar ya. Anak jenderal, ini kemarin waktu 17 Agustus, aku melihat anak SD pas jemput anak sepupu berantem. Anak kelas 6 SD begaduh, begelut gara-gara masalah apa namanya perlombaan, begelut. Aku melihat tahu-tahu ada anak perempuan. Anak perempuan ini memisahkan laki-laki tersebut yang berantem dengan cara buka resletingnya. Dipegangnya burungnya. Apa ini? Kenapa kau pegang burung aku? Kata gitu. Loh, apa? Nggak boleh. Kalian nggak boleh berantem, katanya. Dibilang gitu. Loh, kenapa? Aku baca di kitabku kemarin di Ulangan 25:11. Kalau ada orang berantem, burungnya dipegang, katanya gitu. Tititnya dipegang, titit katanya. Titit. Loh, itu katanya. Aku tanya lah sama dia. Menipu lah kau, Blender. Menipu kan? Tengoklah kan menipu. Itulah kau. Itulah. Kau buka lah Ulangan 25:11 tuh, kau buka. Tipu-tipu lah kau. Kalau dia ngomong seperti itu. Loh, memang itu. Dia ngomongnya, loh, jangan jadi. Pokoknya kelebihan kau Blender satu, pintar mengarang kau. Tunggu dulu, lebih sekali kau itulah kan. Jadi terakhir yang satu lagi memang berhenti. Yang satu lagi
aku tanya, Dek, kau nggak boleh kayak gitu pantang, Dek, nggak boleh kau pengen titit orang. Enggak Om, ini memang kemarin gitu aku baca di kitab. Terus anak satu lagi yang kawannya, kok kau pengen punya dia? Pegang juga lah punya aku, katanya gitu. Iya, mak jangan, nggak boleh kayak gitu, gue bilang. Ya kan Om, gitu cara memisahkannya Om. Buktinya orang ini nggak berantem, kan nggak berantem lagi kan Om, katanya. Betul. Nah itu sekarang itu ada di Ulangan 25:11 kau baca. Itu bukan apa-apa, dan dia ini anak perempuannya anak Kristen. Aku Kristen Om, aku baca kemarin di kitabku. Luar biasa kau belajar, pintar ngarang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kok pintar ngarang? Belajar jelek-jelek tapi lucu juga. Ayo dialog yang mengedukasi yuk. Siapa yang mau menghadapi saya? Ayo dialog yang mengedukasi. Kita edukasi penonton karena penonton nonton kita itu pakai data ya. Ayo siapa yang mau apa? Debat dengan saya, silahkan kawan Kristen. Debat sama blender aja Bang Sugi. Oh enggak lah. Apa tema yang mau diangkat apa? Yuk. Apakah Nabi Debat Muhammad sama bisa Abang Blender mengusir aja ini. setan? Napiri, apa temanya Napiri? Apakah Nabi Muhammad bisa mengusir setan? Jangankan Nabi Muhammad, Nafiri, jangankan Nabi Muhammad, ya, Umar bin Khattab itu paling ditakuti oleh iblis. Seandainya iblis itu mau berpapasan dengan Umar bin Khattab, jarak 1 kilo sebelum berpapasan dia sudah lari, Nafiri. Itu ada banyak riwayatnya, Nafiri. Jangankan Nabi Muhammad, saya aja ditakuti oleh setan. Suatu ketika tahun 2014 saya itu mimpi ketemu orang yang ngaku Yesus. Saya dibawa ke bukit tinggi ya, bukit tinggi sekali. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak-ledak seperti likuifaksi yang terjadi di Palu itu. Lalu kata orang itu, akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah Tuhanmu. Saya jawab, kamu bukan Tuhan, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin nampak. Kabur dia sama saya. Nah jadi jangankan Nabi Muhammad, iblis saja takut sama saya, gimana sih? Oh ya, sebelum ini ya, saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan karena channel Sugi Reaksi sedang terkena dismon. Aduh. Ya, mohon dukungannya yang di channelnya Bang Andi, Bang Juma. Ini channel saya tiba-tiba kena dismon yang Sugi Reaction. Mungkin untuk beberapa hari ke depan jarang live ya. Saya akan fokus di Bible Berjalan. Terima kasih pengumumannya. Ya. Oke, makasih Pak Dentar dulu Napiri. Yang udah dijawab sekarang. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Agama mana Tuhannya yang pernah dibawa oleh iblis? Jawab Napiri. Pertanyaan yang sama. Ya, tak tanggapi dulu mimpinya Pak Ustadz. Nggak usah tanggapan, langsung aja jawab. Siapakah Tuhan yang pernah dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi? Jawab. Ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibawa oleh iblis ya? Itu bukan dibawa, itu dicobai. Dibawa bro, ada tanya jelas. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, maaf sebentar. Itu satu. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, apakah Yesus itu manjat sendiri ke atas bumbungan bait Allah? Atau Yesus itu jalan sendiri ke atas bukit? Bukankah di situ dikatakan kemudian iblis meletakkan Yesus di bumbungan bait Allah? Coba, itu di situ dikatakan meletakkan. Coba di dalam Matius 4 itu baca baik-baik. Baca Matius 4 nomor 1 itu. Baca. Matius 4. Ini abang-abangku, apapun yang anak jenderal ini anak jenderal izin dulu ke Napiri dulu anak jenderal satu-satu. Ke Napiri dulu kan dia yang mengeluarkan pertanyaan. Ya. Anda sampai dulu. Matius 4 itu setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Yesus Kudus. dibaptis apa sih kau ini ngawur banget loh. Orang dia lagi habis puasa itu habis dibaptis, gimana sih Nafiri ini? Bertengkar. Iya, setelah dibaptis Yesus puasa lalu oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Yesus tuh dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Enggak ada Roh Kudus di situ loh. Oh, roh dipimpin oleh Roh ke padang gurun.
Kan Roh Kudusnya sudah turun waktu dibaptis dalam bentuk burung merpati hinggap di Yesus. Oke, Pak De lagi. Dia menapiri Pak De lagi, siap. Silakan Pak De. Jadi pas di padang gurun itu iblis memakai ayat-ayat seperti kaum muslim memakai ayat-ayat. Ntar dulu Nafiri. Ini malah kemana-mana Nafiri. Ya, di dalam Matius 4 itu jelas-jelas Yesus itu dibawa oleh iblis, diotong-otong oleh iblis. Nih kalau nggak percaya kita baca ya dari ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bentar dulu, bentar Nafiri. Bentar, kalau kamu nggak bisa dialog turun. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Menempatkan. Iya, berarti Yesus dibawa ditempatkan di situ. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah kan di situ. Masalahnya Tuhan Anda yang diotong-otong iblis. Itu pertanyaan Bang Andi tadi. Iya, itu nggak ada masalah. Nah berarti iblis nggak takut sama Yesus. Buktinya dia bisa diotong-otong oleh iblis. Bedakan dengan Umar bin Khattab. Bentar Nafiri. Bedakan dengan Umar bin bedakan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jangankan di bawah iblis, mau ketemu Umar bin Khattab jarak 1 kilo iblis sudah lari. Nah Tuhanmu bisa diotong-otong oleh iblis, gimana nih? Pertanyaannya, iblis yang ditakuti Umar bin Khattab itu siapa nama iblisnya? Harus jelas. Lah terus yang mencobai Yesus itu siapa nama iblisnya? Lucifer. Mana ayatnya Lucifer? Lucifer bukan nama, itu jenis iblis. Lucifer apa nama? Ya Lucifer nama iblisnya. Kalau Umar bin Khattab mana ayatnya di situ siapa? dikatakan Lucifer? Mana? Dikatakan Lucifer di mana? Loh, emang namanya Lucifer iblisnya tuh? Lucifer itu jenis, bukan nama. Ngawur aja kau ini. Saya tambahin lagi Pak De. Matius 4, 8 sampai 10 ya. Ini jelas banget nih. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Nah, beri pertanyaannya. Ya, berapa jam iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi? Berapa jam kira-kira perjalanannya itu? Silakan. Sekejap mata. Sekejap mata, baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapakah yang berkuasa? Iblis atau Yesus? Ya tetap Yesus. Kan Yesus. Oke. Yang berkuasa itu yang membawa atau yang terbawa? Ya tergantung konteks. Saya ulang kembali. Iblis yang membawa Yesus. Pertanyaannya, yang berkuasa yang membawa atau yang terbawa? Misalnya nggak usah jawab aja. Ya, si sopir Pak SBY yang berkuasa. Nggak usah ngaco-ngaco, jangan ambil analogi. Jangan ambil analogi. Ini iblis membawa Tuhanmu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berkuasa? Yang membawa atau yang terbawa? Yang berkuasa jawab. Ya. Misalnya Pak Handi naik mobil. Nggak usah kasih contoh. Ya berarti sopir sedang berkuasa terhadap Bang Handi kalau itu analoginya. Karena dia mengikuti sopir. Sopir belok, Bang Handi ikut belok. Berarti Yesus, berarti iblis lebih berkuasa daripada Yesus kalau Anda mengambil analogi sopir. Ya gimana kalau sih? yang dibonceng bilang berhenti, supirnya ikut berhenti. Jadi siapa yang berkuasa? Emang lu suka tukang ojek itu? Suka-suka hati aja dan bicara. Berarti Yesus lagi ngojek. Yesus lagi ngojek sama iblis gitu maksudnya. Enggak. Inilah klaim Kristen. Coba cari yang anu lah. Nafir ini nggak punya ilmu sama sekali. Mainin itu dulu Alena Tersi. Enggak. Inilah klaim suka-suka hati. Makanya selalu terjadi keributan antara kita ketika diskusi suka-suka kepala otak. Kalian yang menjawab. Contoh, contoh, Kepas, kebuka main kau. Hei, Kepas. Pertanyaannya. Udah Nafiri turun lah. Nggak ada ilmunya ini. Ngaco ini jawabannya asal manap baca Nafiri ini. Umar bin Khattab. Udah turunin Fendi. Nafiri turunin, nggak ada ilmu dia. Kalau nggak mau diem turunin.
Nggak ada diam, Pak, ilmu, udah entah diam. apa yang dipakai. Pakai dalil kalau debat sama saya. Silakan kawan Kristen yang punya ilmu. Siapa nih? Ini anak jenderal nih, anak jenderal. Nah, silakan anak jenderal. Tadi itu, Anda menyangkal bahwa Yesus itu dibawa oleh iblis. Itu ayatnya jelas sekali bahwa iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Ada kata menempatkan berarti memindah seseorang atau memindah sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu arti makna menempatkan. Ustadz Tugi. Iya. Aduh, di tempat saya hujan. Lanjut. Sama anak jenderal ini itu sama Nafiri 11-12. Lanjut Ustadz Tugi. Sama kayak Kepas juga. Kepas, kau buka mic kau dulu, woi. Kepas, ngapain kau ke atas nutup mic kau? Woi, anak jenderal. Hei, kan kau nggak ada yang mau cakap sama aku, cambuk juga kalian nanti. Hei. Kenapa? Oke, aku nanya, Yesus itu Tuhan nggak? Percuma menjelaskan sama Kan coba lah, aku bertanya bukan minta penjelasan, bertanya. Akan Anda terima. Iya, aku bertanya bukan minta penjelasan. Itu intinya di situ. Oke, aku bertanya nih. Anak jenderal, ada jawaban buat Anda. Anak jenderal, Yesus Tuhan nggak? Percuma, nggak ada jawaban buat Anda. Apapun yang kami berikan kepada Anda, apa lagi tetap coba? Anda Anak tidak jenderal, aku nanya boleh. Itu aja kok. Yesus itu Tuhan nggak? Hah? Buat Kristen Tuhan, kenapa? Tuhan. Bapak itu Tuhan. Hah? Bapak itu Tuhan juga. Tuhan. Kenapa? Roh Kudus Masalahnya Tuhan. apa? Oke, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, masalahnya Berapa apa? jadi Tuhannya? 1. Ah, kan tengoklah ini buat ribut. Ini yang buat ribut ini masalahnya. Inilah yang sering terjadi permasalahan. Apapun jawaban kami, Anda tidak menerima. Bukan, kau karena menjawab Anda berapa tidak mengerti kali. apa yang dimaksud semua Nah, itu. inilah yang sering kita ribut. Ya kan? Aku bertanya 3 kali, kau menjawab 3 kali. Berapa Tuhan tadi kau jawab? Berapa Tuhan? Yang betul jawabannya Satu Tuhan saja, jawab Tuhan saja kok. Nggak ada yang lain. Aku nanya, jawabannya yang betul gini anak jenderal. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi berapa jumlah Tuhannya? Setengah on. Itu yang pas. Jadi benar. Pas. Saya sebut Tuhan berapa? Tuhan berapa? Berapa kali kau tadi sebut Tuhan? 3 kali kan? Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? 3 tadi kau sebut 3. Yang saya sebut 3. Satu. Tak Dari saya cuma mana bilang 1? Tuhan. Kau ngarang aja 1. Itulah kau. Aku bertanya berapa kali? Coba kau bertanya ulang. Berapa kali? Coba Oke. nanya ulang. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhan? 1 Tuhan. Nah, kan tengoklah, kan 1 lagi ada dong. Mati lah kuliah ini. Gimana lah? Itu kecuali saya bilang Tuhan itu 2 Tuhan, tapi saya bilang Tuhan 1 Iya, Tuhan. aku bertanya berapa kali? Itu kan berbeda nama semuanya. Berapa tuh Hanya ini kau lah tidak jadi bisa ribut. menerima karena di otak kau itu cuma menghujat. Bukan, aku tadi bertanya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab berapa kali? Semuanya sama jawabanmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan aku berbeda nama. Benar. Berbeda benar. objeknya. Jawaban 3 kali jawaban, tapi saya sebut Tuhan berapa kali? 3 kali. Begini, saya ambil tengahnya gini loh. Yang manakah yang Tuhan? Begini loh lah Pak Jenderal, anak jenderal, ini dulu Bang. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang Tuhan di situ? 1 Tuhan. Yang mana yang Tuhan kalau 1? 1 Tuhan. Yang Jawaban mana itu sebutkan 1 Tuhan. namanya? Sebutkan namanya siapa? 1 Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan. Beserak. Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Beserak. Tuhan. Ya, berapa Tuhan itu? 1 Tuhan. Yesus dan Bapak 1 gitu. Iya, emang. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Jadi kalau menyatu berarti di dalam kandungan Yesus juga dan Bapak menyatu. Tuhan semua. Tuhan semua, berarti banyak Tuhan. Udah dijawab Bang. Sebenarnya kami bisa jelaskan. Tuhan semua katanya. Anda sudah berapa kali jelaskan. Semua orang sudah jelaskan, bahkan pendeta mungkin Romo sudah pernah jelaskan. Tapi kan Anda tidak bisa terima, jadi percuma. Jadi tetap kami jawabannya Tuhan 1.
Ini pelajaran bahasa Indonesia loh, pertanyaan aduh. Nah, kau tadi kemana? Kau beli berapa? Beli emak jajan, terus beli apa lagi? Beli apa ini? 3 kali dia tanya beda-beda objeknya, berarti kan 3. Janganlah makan 3 piring, bayarnya cuma 1 piring. 2 lagi kami yang nanggung, bayarlah semuanya. Rusuh. Kalau kalian ditanya, aku kan bertanya 3 objek. 3 objek aku tadi bertanya. Berbeda-beda. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3 objek, tapi 1 Ya udah, Tuhan. kecuali aku bertanya 3 kali tadi, misalkan gini, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Berapa? 1 Tuhan, itu benar. 1 Tuhan, tapi kan 3 objek aku berbeda, aku bertanyaan ini. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab 3 Tuhan. Iya, pertanyaan Anda itu Blender, kami sudah tahu alurnya kemana. Kami sudah tahu kok, sudah jelaskan berapa kali kok. Ratusan kali dijelaskan. Di komal ini, di komal yang lain-lain sudah. Anda sudah mengerti, tapi pertanyaan itu terus. Anda makanya Ya karena nggak pernah game over, nggak pernah game over tentang masalah Tuhan ini, ribet. Nggak pernah game over. Anda yang merasa seperti itu. Ya hasil jawaban kalian lah. Kami nggak mengambil kesimpulan. Hasil jawaban kalian sendiri gitu loh. Nah, jadi gini, jadi gini Blender. Jadi begini, coba kita kerucut. Jadi begini. Jadi yang mengutus itu dan yang diutus yang mana yang Tuhan? Apa yang mengutus atau yang diutus yang Tuhan? Ya Tuhan. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan yang mana yang Tuhan? Yang diutus atau yang mengutus? Jawab dulu. Yang mengutus lah. Yang mengutus. Berarti yang mengutus Tuhan, yang diutus bukan ya? Tuhan mengutus firman-Nya. Tunggu dulu, yang ditanya Tuhan nih. Yang mengutus ini yang Tuhan yang mengutus ya? Yang diutus Bisa, itu bukan begini Tuhan. begini ya bang. Adapun kami jelaskan tidak akan pernah Anda menerima. Macet, 100% tidak akan pernah menerima. Tetap Anda alihkan ke pertanyaan lain. Macet kan, macet. Ya, Mogok motornya gitu dia kalau ada masalah Tuhan. Macet. Jadi yang sembah siapa? Yang sembah siapa, Anak Jenderal? Siapa yang sembah? Ya, Tuhan lah. Yang disembah siapa namanya? Tuhan lah. Ya Tuhan kan gelar. Namanya siapa yang disembah? Hah? Siapa? Tuhan kami. Ya siapa namanya? Tuhan Allah. Ah, Allah lagi. Oh, offset. Jangan pakai Allah. Offset. Jangan pakai Allah kalian lagi. Offset. Kenapa Jangan. Anda? Itu kan cuma kalimat. Nggak bisa. Oh, apa pula kalimat? Enaknya kau bilang kalimat. Nama itu. Offset kan jangan pakai Allah lagi. Jangan pakai Allah. Kalau kami bilang Allah. Jangan kalian pakai Allah. Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa. Banyak keajaiban yang dia bikin. Bisa banyak nggak? keajaiban. Gini loh, kalau itu bukan Tuhanmu, bagaimana doamu dikabulkan? Bagaimana mau tenang jiwa dan rohanimu? Kalau kau menggunakan nama Tuhan orang lain gitu loh. Mana ini? Gimana coba Allah itu bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? warna itu begitu. Kamu coba Hah? Bisa nggak Anak Jenderal? Kalau Allah itu nama Tuhanmu, kau cari. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kalau kau pakai itu, cemana rohani mau tenang, cemana jiwa mau tenang, nggak usah lah pakai. Oh, kami Nggak cukup tenang. dengan 3 Tuhan. Kami jiwa dan rohani tenang. Tenang dari mana tenang? Senangkan kau Tuhan kau aja pun salah. Tenang mana? Salah Justru Tuhan Anda mau, yang gimana tidak mau tenang. Makanya Anda tidak tenang. Makanya mengungkit agama orang. Gini begitu loh, terus. gini loh. Udahlah, jangan. Cukuplah 3 Tuhan kau. Jangan kau tambah lagi jadi 4. Kau pakai Allah. Seharusnya kita kurangin. Jangan lagi nambah. Pakailah Theos. Gini Blender, kami bahasa tenang kami tenang. Nggak ada kok. tenang Kami itu, orang hanya di tenang. mulut saja tenang, di hati Anda kalian yang nggak tenang tidak itu. Makanya Anda sering kepanasan. Sekarang Mungkin begini, agamanya orang. di teks original kau memakai orang. Theos. Kan gitu kan Blender. Enggak, Anak Jenderal. Teks original kau tuh memakai Theos, tidak ada Allah. Jadi kau pakailah Theos. Ya Tuhan Theos, kan enak. Kalaupun Theos, kau pakai Vios. Ya Tuhanku, Bapakku, Toyota, kan lebih enak. Kalau nengok mobil Vios, berarti Tuhan Neoten. Velos, Tuhan Neoten. Kan enak gitu nengoknya, punya mobil. Pakailah Theos. Inilah asumsi Anda yang pakai seperti Tuhan ini. kalian. Kan jangan gitulah, janganlah pakai punya orang lain. Kalau kalian nggak memakai istilah-istilah Islam, nggak akan ada terjadi keributan sama kita. Nggak Jadi akan ada. begini Blender, begini Blender. Sebentar Anak Jenderal. Jadi begini, mereka itu Blender bingung yang mana nama Tuhan Blender. Karena iya, di dalam Bible itu begini Blender. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Kristus. Ditanya nama Silakan, anak, maksud- nama silakan. anak siapa namanya? Nama Tuhan anak itu siapa namanya?
Anda kan tadi berkata Tuhan itu Bapa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, ditanya nama Tuhan daripada anak itu siapa namanya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Nah, nama Putra itu siapa? Nama Tuhan Putra siapa? Salah, Anda akan tidak mau dia begitulah jawab. Anda. Dia tidak mau jawab. Macet. Apapun yang kami jawab, Macet. apapun yang kami jawab. Anak jenderal, gini Asumsi aja Anda anak jenderal. beda dengan jawaban. Anak jenderal, gini aja lah. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Allah itu adalah Tuhan kalian. Nggak bisa. Mau kemana pun literasinya kau bisa. cari. Mana? Bisa. Sekarang oke, Banyak sekarang. keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus, banyak. Oke, kita Banyak buktikan. keajaiban yang dibuat Oke, Tuhan kita buktikan Yesus. Allah itu. Kalau mau tahu Allah keajaibannya, itu Blender, gelar atau nama, karena anak masih jenderal. ada. Oke, kita Saksi buktikan. sejarah sana. Oke, enggak sekarang gini. Kalau kau tidak mau mengikuti teks original bahasa Yunanimu yang jelas-jelas tidak ada di situ Allah, kita ikutin seleramu. Oke? Kita ikutin seleramu masuk terjemahan bahasa Indonesia. Enggak usah lah ikutin selera. Enggak, ya selera enggak. Anda lah Kita yang ikutin jadi terus. biar kau sadar. Jangan kalian pakai Allah itu, gitu loh.